Pengemis miskin habiskan uang terakhirnya demi menyelamatkan wanita cantik yang sakit, tak tahunya wanita itu adalah. Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, kota baru saja bangun dari sisa-sisa malam yang dingin. Embun masih menempel di ujung dedaunan liar yang tumbuh di antara retakan trotoar. Langit belum sepenuhnya biru, masih pucat, seolah ragu ingin memulai hari baru. Mobil-mobil mulai melintas, pedagang kaki lima mulai membongkar gerobak, dan suara manusia pelan-pelan kembali memenuhi udara. Di antara riuhnya kota yang bangun itu, duduklah seorang pemuda kurus dengan jaket coklat lusuh yang bagian sikunya sudah robek. Namanya Wahyu. Usianya baru 25 tahun, tetapi garis-garis lelah di wajahnya membuat siapa saja mengira ia sudah lebih tua. Wajahnya pucat terbakar matahari, rambutnya tidak lagi rapi, dan kedua tangannya penuh bekas kapalan lama, kenangan dari masa ketika ia masih bekerja sebagai kuli bangunan. Ia duduk bersandar pada tembok sebuah minimarket yang belum buka. Di bawahnya, sehelai kardus tipis yang telah menjadi kasur selama berminggu-minggu. Semalam ia tidur di sana, dan seperti biasa, ia terbangun berkali-kali karena udara malam yang menusuk kulit dan suara mesin kendaraan yang tak pernah berhenti. Wahyu mengusap wajahnya pelan. Alhamdulillah, masih hidup, gumamnya lirih, sebuah kebiasaan yang selalu ia ucapkan setiap kali pagi menemuinya, seakan ucapan syukur itu adalah satu-satunya hal yang membuatnya merasa masih layak untuk bertahan. Ia lalu berdiri perlahan, merapikan sedikit jaket lusuhnya, dan mengambil tas kecil yang sudah sobek di beberapa bagian. Tas itu tidak berisi banyak, hanya pakaian satu set yang sudah jarang ia cuci, sebotol air setengah penuh, serta sebungkus roti sisa yang ia dapat dari pasar semalam. Roti itu pun sudah agak keras. Tetapi bagi Wahyu, makanan adalah makanan, tidak peduli seperti apa bentuknya. Hari baru, kerja baru, katanya pada dirinya sendiri. Kerja barunya, yang ia maksudkan, bukan pekerjaan yang benar-benar seperti dulu. Dulu ia bangun pagi, naik bus, tiba di proyek bangunan, lalu bekerja keras mengangkat semen, mengangkut besi, atau memperbaiki dinding. Tetapi kecelakaan yang membuat punggungnya cedera membuat semua itu kini tak mungkin lagi ia lakukan. Ia diberhentikan karena tidak mampu mengangkat beban seperti dulu. Sejak itu, Wahyu hidup dari apapun yang bisa ia lakukan. Membantu orang menyapu halaman toko, memungut botol plastik, hingga akhirnya ia terpaksa meminta-minta ketika fisiknya terlalu lemah untuk bekerja. Ia berjalan pelan menuju pasar. Pasar adalah tempat di mana ia paling sering mencari makanan. Pedagang yang baik hati kadang memberikan sisa sayuran atau sedikit nasi yang tidak habis dijual. Namun belakangan ini semua terasa lebih sulit. Hidup makin mahal, para pedagang semakin berhitung, dan tidak semua orang lagi peduli pada pemuda kurus yang berdiri sambil menunduk di pojok lapak. Saat Wahyu tiba di pasar, udara sudah mulai penuh aroma. Gorengan yang digoreng sejak pagi, ikan yang baru diturunkan dari truk, dan bau tanah basah yang bercampur dengan keringat manusia. Suara pedagang saling bersahutan, memanggil pembeli yang lewat. Wahyu memulai hari dengan membantu mendorong gerobak Pak Yanto, seorang pedagang sayur yang mengenalnya sejak lama. "Wahyu, bantu ambilkan 2 karung bawang itu ya," ujar Pak Yanto tanpa menoleh. Wahyu mengangguk dan segera mengambil 2 karung bawang kecil yang beratnya hampir menghabiskan tenaganya. Ia menahan rasa sakit di punggungnya yang langsung menusuk. Sudah 2 tahun berlalu, tetapi cedera itu tak pernah benar-benar sembuh. Pak Yanto melihat sekilas wajah Wahyu yang meringis. "Kalau sakit jangan dipaksa, Yu." "Nggak apa-apa, Pak. Masih mampu," jawab Wahyu sambil memaksakan senyum. Ia tahu Pak Yanto tidak kaya, jadi ia tidak mau terlihat terlalu lemah, apalagi sampai membuat Pak Yanto khawatir. Setelah membantu sebisanya, Pak Yanto memberinya sebungkus nasi kecil. Itu sudah cukup untuk membuat hati Wahyu lega. Ia berjalan ke tepi pasar dan duduk di bangku kayu tua. Ia membuka bungkus nasi itu dengan hati-hati, takut menumpahkannya. Nasi itu sederhana, sedikit nasi putih, tempe goreng, dan sambal tipis. Tetapi bagi Wahyu, itu sudah seperti hadiah besar. "Terima kasih, Pak," gumamnya sebelum memakan. Ia makan perlahan,
seolah ingin membuat setiap suapan bertahan lebih lama. Hari masih panjang, dan setelah makan, Wahyu kembali mengumpulkan keberanian untuk melakukan hal yang paling tidak ia sukai, berdiri di pinggir jalan dengan tangan terbuka. Ia tidak pernah meminta dengan suara keras. Ia hanya berdiri menunduk, berharap ada orang yang lewat dan mau memberi recehan. Kadang ia mendapat beberapa ribu, kadang hanya beberapa koin. Kadang tidak mendapat apa-apa sampai sore. Hari ini tampaknya bukan hari yang baik. Mobil-mobil melaju cepat tanpa memperhatikan sosok kurus itu. Orang-orang lewat dengan langkah tergesa. Beberapa memandangnya dengan mata curiga, beberapa berpura-pura tidak melihatnya sama sekali. Wahyu tidak menyalahkan mereka. Ia mengerti hidup orang-orang juga tidak mudah. Jam sudah menunjukkan siang ketika seorang ibu muda lewat dan memberikan selembar 2.000 rupiah. "Buat makan ya, nak," katanya. Wahyu menunduk hormat. "Terima kasih banyak, Bu." 2.000 rupiah itu ia simpan di saku celana yang robek. Recehan kecil lain ia kumpulkan di dalam tas. Jumlahnya tidak banyak. Mungkin hanya cukup untuk membeli air minum atau sedikit gorengan. Hari berjalan lambat. Panas membuat tubuhnya lemas, dan rasa sakit di punggungnya makin menjadi. Namun ia tetap berdiri, berharap hari itu tidak akan berakhir dengan tangan kosong. Sore tiba. Lamunan Wahyu pecah ketika suara pengumuman dari toa masjid mulai terdengar, menandai waktu salat. Ia mengembuskan napas panjang. Sudah sore, berarti sebentar lagi harus cari tempat buat tidur. Ia berjalan perlahan menuju musala kecil 3 blok dari pasar. Sering sekali ia bermalam di sana, asalkan tidak mengganggu siapapun. Pengurus musala sudah mengenalnya. Mereka kadang membiarkannya tidur di serambi jika cuaca sedang buruk. Wahyu tiba di musala. Sunyi. Hanya ada beberapa orang yang baru selesai berwudu. Ia duduk di pojok, menunggu azan selesai, lalu ikut salat. Saat ia sujud, rasa nyeri punggungnya membuat tubuhnya gemetar. Tetapi Wahyu bertahan. Hanya dalam ibadah ia merasa dirinya tidak terlihat sebagai seorang pengemis. Hanya dalam sujud ia merasa dirinya kembali menjadi manusia seperti orang lain. Punya harapan, punya masa depan, punya sesuatu untuk diperjuangkan. Setelah salat, ia duduk lama di serambi musala, menatap jalan yang mulai gelap. Lampu-lampu kota mulai menyala. Angin malam kembali membawa dingin. Ia merogoh tas kecilnya dan mengeluarkan beberapa receh. 1.000 rupiah, 500, beberapa koin 200. Ia menghitung semuanya perlahan. Totalnya bahkan tidak sampai 10.000. Ia memegang uang itu seperti memegang sesuatu yang sangat berharga. Padahal jika orang lain melihatnya, mereka mungkin hanya akan menganggapnya recehan yang tak berarti. Tetapi bagi Wahyu, itulah uang terakhirnya, uang yang menentukan apakah ia bisa makan besok atau tidak, apakah ia bisa bertahan atau harus tidur dalam keadaan perut kosong lagi. Ia menggenggam uang receh itu erat-erat, memejamkan mata sejenak. Panas matahari siang itu terasa menekan dari segala arah, seolah menampar siapapun yang berani melangkah keluar rumah. Udara bergetar tipis seperti kabut panas, membuat orang-orang di sekitar pasar memilih berteduh di bawah atap toko, menunggu angin lewat walau hanya sedetik. Di trotoar yang tidak begitu lebar itu, langkah-langkah orang saling bersinggungan, tergesa mengejar urusan masing-masing. Namun di antara semua wajah yang sibuk, satu sosok berjalan berbeda, pelan, berat, dan nyaris tanpa tenaga. Jessica. Perempuan berusia 23 tahun itu melangkah dengan lutut yang tidak lagi kuat menahan tubuhnya. Setiap gerakan tampak dipaksa. Setiap ayunan kaki seperti mengangkat beban bertonton. Dari jauh, tampak jelas ia bukan sekadar lelah biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam di balik tatapannya yang kosong dan bibir yang pucat. Rambut hitam panjangnya menempel di pelipis karena keringat, meski angin sore seharusnya cukup sejuk. Nafasnya tersengal-sengal, tidak teratur, seperti seseorang yang baru saja berlari ratusan meter. Tangannya sesekali terangkat untuk menahan dinding, pagar, atau apapun yang bisa menjadi tumpuan. Namun pegangan itu pun tidak stabil. Jemarinya bergetar hebat, seolah kehilangan kekuatan untuk sekadar mengaitkan diri pada benda mati. Wajah cantiknya memucat, lebih pucat daripada kertas, dan lingkaran hitam menguasai bawah matanya. Dari jarak dekat, jelas bahwa tubuhnya tidak sedang baik-baik saja. Ada retakan rapuh pada gerakannya,
pada sorot matanya yang berusaha tetap fokus meski pandangannya kabur sesekali. Orang-orang yang berpapasan dengannya hanya sempat melirik sekilas. Beberapa menggumamkan rasa kasihan, tetapi tetap berlalu. Ada yang memperlambat langkah, namun segera kembali berjalan karena merasa bukan urusan mereka. Dunia terlalu cepat dan terlalu sibuk untuk berhenti pada satu orang yang tampak lemah. Semua punya alasan untuk tidak peduli. Jessica sebenarnya tidak berniat keluar rumah hari itu. Sejak pagi, tubuhnya memberi peringatan. Pusing, mual, pandangan berbayang, jantung berdebar tidak karuan. Tetapi ada sesuatu yang memaksa dirinya tetap melangkah. Kebutuhan. Sudah beberapa hari ini, ia tidak punya cukup uang untuk membeli obat, apalagi makanan layak. Uang simpanannya habis perlahan-lahan tanpa ia sadari, tersedot oleh kebutuhan hidup yang tidak memberi waktu untuk bernapas. Ia tidak mau merepotkan siapapun. Sudah terlalu sering hidupnya ditolong orang sampai-sampai ia merasa tidak pantas lagi meminta bantuan. Jadi, meski tubuhnya menolak, ia tetap melangkah keluar, berharap bisa membeli sesuatu yang murah untuk mengganjal perut, lalu kembali pulang sebelum tubuhnya tumbang. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Semakin jauh ia melangkah, semakin sulit ia menjaga keseimbangan. Tanah seperti bergerak sendiri, naik turun tanpa izin. Suara pasar yang biasanya ramai kini terdengar seperti gema dari dalam sumur, jauh dan kacau. Wajah-wajah orang di sekitarnya berputar, kabur menjadi satu warna yang tidak bisa ia bedakan. Sesekali ia memejamkan mata, berharap rasa pusing itu mereda. Tetapi semakin lama ia menutup mata, semakin kuat dorongan untuk pingsan. Tubuhnya menuntut istirahat, tetapi pikirannya memaksa untuk terus berjalan. Sedikit lagi, gumamnya lirih dengan suara hampir tidak terdengar. Namun langkahnya justru semakin terseret. Kakinya mulai kehilangan kekuatan, membuatnya berkali-kali hampir tersandung. Dadanya sesak, seolah ada tali tak terlihat yang menjerat. Sekujur tubuhnya dingin padahal matahari cukup terik. Dan tepat saat ia mengusap keringat yang mengalir di pelipis, tubuhnya goyah. Dunianya berputar hebat. Pandangannya gelap terang secara bergantian, seperti lampu yang hampir mati. Ia tidak bisa lagi membedakan mana suara manusia dan mana suara angin. Sampai seseorang melihatnya. Di seberang jalan, Wahyu sedang duduk di samping gerobak kosong tempat ia biasanya beristirahat. Hari itu ia tidak memiliki apa-apa. Tidak ada uang, tidak ada makanan, tidak ada apapun selain pakaian lusuh yang menempel di tubuhnya, dan sebuah tas kain rusak yang ia pakai untuk menyimpan botol-botol plastik, hasil mengumpulkan sampah. Wahyu menunduk sambil memegang perutnya. Ia merasa lapar, tetapi sudah terbiasa dengan rasa itu. Sejak pagi ia hanya minum air dari keran umum dekat pasar. Perutnya berbunyi nyaring, namun tidak ada yang bisa ia lakukan selain menahan. Ia tidak berencana bergerak dari tempatnya untuk beberapa jam ke depan. Panas membuatnya pusing, sedangkan tenaga yang tersisa hanya cukup untuk duduk diam. Namun saat ia mengangkat kepala, ia melihat seseorang di kejauhan. Seorang perempuan, berjalan linglung, seakan mencari udara untuk sekadar bertahan hidup. Wahyu tidak tahu kenapa matanya terarah pada perempuan itu. Mungkin karena gerakan langkahnya aneh. Mungkin karena ia terlihat seperti hendak jatuh setiap beberapa detik. Atau mungkin karena sesuatu dalam dirinya mengenali rasa tidak berdaya yang terpancar dari tubuh perempuan itu. Perempuan itu berjalan menuju arah pasar, tetapi tubuhnya terlihat melayang-layang, seperti akan tumbang kapan saja. Orang-orang melewatinya tanpa banyak peduli. Ada yang menatap sekilas, lalu kembali menatap ponsel. Ada yang mengerutkan dahi, tetapi tidak berhenti. Tidak ada yang benar-benar memperhatikan. Wahyu berdiri perlahan. Keraguan muncul. Perutnya masih sakit karena lapar. Kakinya lemah. Dan pakaiannya kotor, benar-benar kotor. Bahkan jika ia berdiri terlalu dekat dengan orang-orang berpenampilan rapi, mereka cenderung menghindar karena bau dan penampilannya. Kalau aku mendekat, apa dia bakal takut? Batinnya. Ia sering dianggap mengganggu hanya karena mencoba menolong. Banyak orang menyalahartikan niatnya hanya karena ia seorang pengemis. Ada yang mengira ia ingin mengambil kesempatan, ada yang mengira ia sedang berpura-pura baik supaya diberi uang. Wahyu tidak ingin membuat perempuan itu takut. Tetapi, tatapan perempuan itu kosong. Jalannya terhuyung.
Tangannya berusaha meraih tiang listrik, tapi meleset. Tubuhnya semakin condong ke kanan, hampir kehilangan keseimbangan. Wahyu menelan ludah, mengambil napas panjang, dan melangkah. Bismillah, gumamnya sangat pelan. Ia mendekat perlahan, mencoba agar perempuan itu bisa melihatnya datang dan tidak kaget. Namun tatapan perempuan itu sudah terlalu kosong untuk memperhatikan siapapun. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, hingga jarak mereka tinggal beberapa meter. Dari dekat, Wahyu bisa melihat betapa pucat wajah perempuan tersebut. Bibirnya memutih, dan keringat dingin membasahi leher serta pelipis. Matanya berkedip lambat, sangat lambat, seolah setiap kedipan membutuhkan tenaga luar biasa. Mbak, suara Wahyu goyah. Perempuan itu tidak menjawab, tidak menoleh, tidak sadar. Maaf, Mbak, kelihatannya, Mbak baik-baik saja. Tetap tidak ada respon. Wahyu menelan ludah lagi. Ia semakin gelisah. Perempuan itu benar-benar tampak seperti akan jatuh. Tiba-tiba tubuh perempuan itu goyah. Sangat goyah, kakinya tersandung ujung trotoar. Tangannya mencoba meraih udara, tetapi jari-jarinya lemas. Kepalanya miring ke samping dan lututnya mulai melipat tanpa kendali. Wahyu terkejut. Tanpa sempat berpikir, ia langsung meraih tubuh perempuan itu sebelum jatuh membentur tanah. Astaga, Mbak. Wahyu menahan tubuh Jessica agar tidak menghantam lantai keras. Tubuh perempuan itu terasa sangat ringan, tapi juga dingin yang tidak wajar. Nafasnya tersengal-sengal di telinga Wahyu. Sangat pendek, seperti seseorang yang sedang berjuang mempertahankan hidupnya. Wahyu memeluknya agar perempuan itu tidak benar-benar jatuh. Tubuh perempuan itu roboh sepenuhnya ke arah Wahyu, kepala menempel di dadanya. Tangan perempuan itu tergantung, tidak lagi menggenggam apapun. Ya Allah, bisik Wahyu, suaranya gemetar. Beberapa orang yang lewat berhenti sejenak, lalu melanjutkan langkah mereka setelah melihat bahwa seorang pengemis yang kotor sedang memegang perempuan cantik yang pingsan. Beberapa bahkan menatap sinis, mengira ada sesuatu yang tidak benar. Tapi tidak ada satupun yang menghampiri. Wahyu menunduk, memanggil lagi, Mbak, dengar saya? Mbak? Tetap tidak ada jawaban. Perempuan itu benar-benar pingsan. Pingsan dalam pelukan Wahyu. Detik itu, Wahyu merasa sesuatu yang asing menyelusup ke dada, rasa takut, bingung, dan tanggung jawab yang tiba-tiba. Ia tidak tahu siapa perempuan ini, dari mana asalnya, atau kenapa ia bisa senekat itu berjalan sendirian dalam kondisi seburuk ini. Tapi melihat perempuan itu tak berdaya, Wahyu tahu satu hal. Ia tidak bisa membiarkan perempuan ini tetap di sini. Tidak boleh. Tidak peduli apapun risikonya. Tidak peduli apapun yang orang lain pikirkan. Tidak peduli seberapa lelah dan laparnya ia hari itu. Di tengah kerumunan yang terus berjalan, Wahyu menatap wajah perempuan yang terkulai itu dan berbisik pelan, penuh kecemasan tulus. Tenang, Mbak, jangan takut. Saya bakal tolong. Saya gak punya banyak, tapi saya bakalan bantu semampu saya, jangan apa-apa dulu. Ia memeluk perempuan itu lebih erat, memastikan kepala dan tubuhnya tidak terjatuh. Sementara dunia di sekitar terus berputar, satu hal telah dimulai. Pertemuan yang tidak direncanakan, pertemuan yang akan mengubah hidup keduanya tanpa mereka sadari. Dan di tengah trotoar pasar yang bising itu, Wahyu berdiri tegak sambil memegang tubuh perempuan yang baru saja tumbang. Sebuah pertemuan yang lahir dari ketidaksengajaan, namun kelak akan membuka pintu pada kenyataan yang jauh lebih besar daripada sekadar kejadian hari itu. Dan begitulah bab ini berakhir. Jessica pingsan, tepat dalam pelukan Wahyu. Suara gaduh pasar terdengar semakin jauh ketika Wahyu menahan tubuh Jessica yang terkulai di pelukannya. Meski tubuh perempuan itu ringan, Wahyu tetap merasa seperti memikul beban sangat berat, bukan karena bobotnya, melainkan karena rasa panik yang mendesak dari dada. Getaran halus di tangan Jessica menandakan bahwa pingsannya bukan sekadar kelelahan biasa. Wajahnya memucat lebih tajam, seolah darah di tubuhnya menghilang begitu saja. Bibirnya menciut pucat, dan napasnya yang pendek nyaris tak terdengar. Wahyu berdiri beberapa detik, bingung, menatap kanan-kiri, berharap ada orang yang setidaknya mau melihat keadaan Jessica. Tetapi seperti sebelumnya, orang-orang hanya lewat,
sibuk dengan diri masing-masing. Beberapa bahkan melirik dengan tatapan penuh prasangka. Ada yang berbisik-bisik sambil melihat pakaian Wahyu yang lusuh, seolah kejadian itu bukan seseorang pingsan, melainkan drama mencurigakan yang tidak pantas disentuh. "Aduh, jangan dekat-dekat, nanti kena masalah," bisik seorang ibu muda sambil menarik anaknya menjauh. "Pengemis pegang perempuan cantik? Entahlah, nggak mau ikut campur," gumam pria berkemeja yang melangkah cepat pergi. Komentar itu menusuk Wahyu, tapi ia tidak punya waktu untuk memikirkan perasaan sendiri. Fokusnya hanya pada Jessica yang pingsan. Tubuhnya semakin dingin, napasnya semakin pendek. "Ya Allah, saya harus apa?" Wahyu menggigit bibirnya, ketakutan menggulung dadanya. Ia mencoba memanggil seseorang, siapa saja. "Permisi, tolong, ada yang pingsan." Tidak ada yang benar-benar berhenti. Ada yang menoleh sekilas, tapi kembali melangkah seperti dipanggil angin. "Tolong, Mas, Mbak ini pingsan." Wahyu mendekati seorang pemuda yang memegang jus buah. Pemuda itu menatap Jessica, kemudian menatap Wahyu dari atas ke bawah. Ekspresi jijik terpampang jelas. "Bang, saya nggak mau kena masalah. Bawa aja sendiri, banyak klinik dekat sini." Wahyu tercekat. Ia ingin marah, tetapi ia tidak punya waktu. Ia mencoba lagi pada seorang bapak parubaya yang baru keluar dari toko. "Pak, tolong bantu saya angkat." "Tolong apa? Kamu siapa? Jangan bikin saya ribut. Bawa saja ke puskesmas," jawabnya dingin sebelum berlalu. Wahyu memeluk Jessica lebih erat, memastikan kepalanya tidak terjatuh. Semakin lama, tubuh perempuan itu semakin lemas, seperti kehilangan kesadaran yang lebih dalam. Wahyu tidak bisa menunggu lagi. Tanpa memikirkan dirinya sendiri, ia langsung memposisikan Jessica di gendongan, mengangkatnya dengan kedua tangan. Ia bukan pria kuat. Hidupnya keras bukan karena otot, tapi karena terbiasa menahan lapar. Namun keinginan menolong mengalahkan rasa lelah dan lapar yang menggigit. Langkah pertamanya goyah. Kakinya bergetar. Tapi ia terus berjalan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Ia menembus kerumunan yang sibuk, membawa tubuh perempuan lemah itu sambil menahan keluhan fisik dirinya sendiri. Keringat mengalir dari dahi Wahyu, bukan hanya karena cuaca, tetapi karena ketegangan yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia mengingat satu tempat, klinik kecil di ujung jalan. Tidak besar, tidak mewah, tapi cukup dikenal sebagai tempat orang-orang sederhana mencari bantuan medis. "Bismillah, tahan sedikit lagi, Mbak," bisik Wahyu, meski Jessica tentu tidak mendengar apapun. Trotoar menjadi panjang sekali. Suara pasar terasa makin jauh, padahal ia hanya berjalan sekitar beberapa ratus meter. Napas Wahyu semakin terengah. Tenggorokannya kering. Namun ia tidak berani berhenti. Setiap detik terasa sangat penting. Ketika bangunan klinik mulai terlihat, relief sedikit menyelinap ke dalam dirinya. Papan nama sederhana bertuliskan, "Klinik Sehat Bersama," tampak samar di kejauhan, seolah memanggilnya untuk lebih cepat. Namun baru beberapa langkah menuju pintu, Wahyu merasa lututnya hampir menyerah. Ia berhenti sejenak, menahan tubuh Jessica agar tidak terguncang. Perempuan itu tetap tidak bergerak. Matanya terpejam, bibirnya membiru tipis. Akhirnya Wahyu berhasil mencapai pegangan pintu klinik dan mendorongnya dengan bahunya. Bel masuk klinik berbunyi nyaring. "Permisi, tolong. Ada yang pingsan." Suara Wahyu terdengar pecah, campuran panik dan kelelahan. Perawat yang duduk di meja administrasi menoleh. Wajahnya terkejut melihat seorang pengemis datang sambil menggendong perempuan muda yang tidak sadarkan diri. Sebuah momen singkat terjadi, tatapan sang perawat turun, melihat pakaian Wahyu yang kusam, lalu naik lagi menatap Jessica. "Cepat ke dalam," seru perawat itu akhirnya, memanggil 2 perawat lain yang langsung membantu. Wahyu menyerahkan Jessica dengan hati-hati. Begitu tubuh perempuan itu berpindah ke tangan perawat, lutut Wahyu langsung melemah. Ia nyaris jatuh duduk, tetapi ia menahan diri dan berdiri di dinding sambil memegangi kepalanya yang pusing. "Kami bawa ke ruang periksa dulu," ujar salah satu perawat. Wahyu hanya mengangguk lemah. Suaranya tercekat di tenggorokan. Perawat-perawat itu mendorong Brankar masuk ke ruang periksa,
Sementara Wahyu tertinggal di lobi, berdiri dengan napas tersengal. Beberapa menit berlalu. Wahyu masih berdiri di tempat yang sama, mencoba menenangkan napasnya. Namun sebelum ia sempat benar-benar mengatur pernapasan, perawat administrasi memanggilnya. "Mas, ikut saya sebentar ya," katanya. Suaranya profesional namun terdengar ragu. Wahyu mengikuti perlahan. Ia dibawa ke meja administrasi. Di sana sudah ada formulir dan komputer terbuka. "Mas, untuk perawatan awal, ada biaya administrasi. Tidak banyak, tapi tetap harus dibayarkan. Kalau tidak, kami tidak bisa melanjutkan tindakan kecuali keadaan sangat gawat." Wahyu menelan ludah. Kata-kata itu menampar keras, meski perawat mengatakan dengan sopan. Berapa?" Suaranya bergetar. 150.000 untuk tindakan awal dan pengecekan. Kalau ada pemeriksaan lebih lanjut, nanti ditambah sesuai kondisi pasien. 150.000. Bagi banyak orang, mungkin itu tidak seberapa. Bagi Wahyu, itu sangat besar. Ia merogoh kantong celananya yang lusuh. Hanya ada satu uang kertas kusut, 50.000. Dan beberapa receh dalam jumlah kecil yang bahkan tidak cukup untuk membeli seporsi nasi. Itu semua yang ia punya. Semua. Ia berdiri diam beberapa detik. Tenggorokannya tercekat. Perutnya yang sejak pagi kosong seakan memprotes lagi dengan rasa perih yang membakar. Jika ia memberikan uang itu, malam ini ia tidak akan makan apapun. Besok pun belum tentu. Ia mungkin akan sakit. Ia mungkin tidak akan punya apapun untuk bertahan hidup. Tetapi jika ia tidak memberikan uang itu, perempuan yang ia bawa ke sini, perempuan yang ia temukan nyaris jatuh, perempuan bernama entah siapa, tidak akan mendapatkan perawatan tepat waktu. Wahyu menunduk. Tangannya gemetar. Bukan hanya karena lapar dan lelah, tapi karena beban keputusan yang terasa sangat besar bagi dirinya. "Mas," panggil perawat itu pelan, sedikit ragu. "Bagaimana?" Wahyu menggigit bibir. Ia memejamkan mata sejenak. Dalam gelap yang sesaat itu, ia melihat kembali wajah Jessica ketika ia pertama kali mendekat. Wajah yang pucat, tatapan yang kosong, tubuh yang goyah. Dan momen ketika ia pingsan dalam pelukannya. Ia menghela napas panjang. Tangan kirinya meraih kantong, mengeluarkan uang terakhirnya, uang yang sangat ia perlukan untuk bertahan malam ini. "Ini, semua yang saya punya, ambil saja." Suaranya lirih, hampir pecah. Perawat itu terlihat terkejut. "Mas, ini cuma 50.000. "Saya tahu," Wahyu memotong, suaranya bergetar tapi tegas. "Tapi tolong bantu mbak itu, saya nggak apa-apa, saya bisa cari uang lagi. Tolong, jangan biarkan dia kenapa-kenapa." Perawat itu terpaku sesaat, lalu menatap uang lusuh itu dengan mata yang sulit dibaca. Ada sedikit empati di wajahnya. "Saya akan coba bicara ke dokter. Kadang dokter bisa toleransi untuk kasus darurat. Mas tunggu di luar ya." Wahyu mengangguk. Tubuhnya melemah lagi, tapi bukan karena lapar kali ini. Ada perasaan kosong yang merayap pelan, ketakutan bercampur lega. Uang terakhirnya hilang. Ia tidak punya apa-apa sekarang. Namun satu hal membuat dadanya masih bertahan. Perempuan itu masih bisa diselamatkan. Wahyu menunggu di kursi lobi klinik, kedua tangan terlipat di pangkuan sambil menatap lantai. Suara jam dinding terdengar sangat jelas. Tik, tik, tik. Setiap detiknya seakan menambah rasa cemas dalam dirinya. Ia menunggu 10 menit, 20 menit, 30 menit. Dan akhirnya pintu ruang periksa terbuka. Perawat keluar dan menghampirinya. "Mas Wahyu," panggilnya pelan. Wahyu langsung berdiri. "Bagaimana?" Perawat tersenyum kecil. Kondisinya stabil sekarang. Tadi tekanan darahnya sangat rendah dan tubuhnya kurang cairan. Kami sudah beri infus. Dia belum sadar penuh, tapi sudah mulai bereaksi. Wahyu menutup mata, menarik napas lega yang seakan sudah ia tahan sejak tadi. Syukurlah, syukurlah. Perawat menatapnya sejenak, kemudian berkata, "Dokter bilang, tindakan awal tetap jalan. Nanti soal biaya, bisa dibicarakan belakangan. Untuk sekarang, yang penting pasiennya selamat dulu." Wahyu hampir tidak percaya. Ada sesuatu yang panas menggenang di matanya.
Ia langsung mengusap cepat sebelum perawat melihat. Terima kasih banyak, saya beneran, terima kasih. Perawat tersenyum lagi dan menunjuk ke bangku. Mas tunggu saja dulu di sini. Kalau pasien sudah sadar, nanti kami kabari. Wahyu kembali duduk. Tapi kali ini, ada sedikit ketenangan di wajahnya. Bukan karena semua masalah selesai. Bukan karena ia tiba-tiba punya harapan baru. Hanya karena satu hal. Jessica selamat. Ia menatap langit-langit klinik. Tubuhnya masih gemetar, tapi hatinya sedikit lebih ringan. Ia lapar, haus, dan tidak punya uang. Namun ia merasa baru saja melakukan sesuatu yang benar. Dan itu memberi kehangatan tersendiri, bahkan di tengah seluruh keterpurukan hidupnya. Beberapa menit kemudian, perawat lain keluar dari ruang periksa. Mas Wahyu, pasiennya mulai bergerak. Kami belum bangunkan sepenuhnya, tapi kondisinya sudah jauh lebih baik. Wahyu berdiri dengan cepat. Boleh saya lihat? Nanti ya, setelah dia benar-benar sadar. Untuk sekarang, biarkan tubuhnya pulih dulu. Wahyu mengangguk patuh. Ia kembali duduk, memeluk dirinya sendiri sambil menatap pintu ruang periksa yang tertutup. Ia tidak tahu apa yang menantinya setelah ini. Ia tidak tahu bagaimana ia akan makan malam ini atau besok pagi. Namun ia tahu satu hal. Jika ia harus memilih lagi antara dirinya dan nyawa orang lain, ia akan tetap memilih yang sama. Dan malam itu menjadi titik kecil yang mengikat nasib mereka berdua tanpa mereka sadari. Titik yang akan membawa mereka ke cerita jauh lebih dalam, jauh lebih pelik, dan jauh lebih berarti daripada sekadar pertolongan hari itu. Ruang tunggu klinik kecil itu terasa pengap meskipun sebuah kipas tua di langit-langit berputar lambat, menggerakkan udara seadanya. Bau obat antiseptik bercampur dengan aroma hujan yang masih menempel di jaket lusuh Wahyu. Ia duduk membungkuk di kursi plastik keras berwarna oranye. Tubuhnya gemetar bukan hanya karena letih, tetapi juga karena perutnya yang dari tadi belum terisi apapun. Namun semua rasa itu tertumpuk oleh satu hal. Kecemasannya pada wanita yang baru beberapa jam lalu ia temukan hampir roboh di trotoar. Nama wanita itu Jessica. Setidaknya itu yang ia dengar sebelum tubuhnya tumbang dalam pelukannya. Baru beberapa menit lalu dokter keluar dari ruang perawatan dan memberi kabar bahwa Jessica sudah stabil, walau masih sangat lemah dan butuh observasi. Penjelasan itu seharusnya menenangkan, tapi tak benar-benar berhasil. Bukan karena Wahyu meragukan kemampuan dokter, melainkan karena ada keganjilan yang tak bisa ia abaikan. Pasien tadi tidak membawa apapun selain pakaian di tubuhnya, kata perawat beberapa waktu lalu. Ponselnya rusak. Tidak ada dompet, tidak ada kartu identitas, sama sekali tidak ada. Wahyu masih ingat betul bagaimana detik itu, ia merasa seperti baru saja dilempar ke dalam lubang yang lebih gelap dari yang biasa ia hadapi. Ia, pengemis yang bahkan tidak mampu makan sekali sehari, sekarang berada dalam situasi yang bisa menyeretnya masuk masalah besar hanya karena berusaha menolong seseorang. Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Tangan yang kasar dan penuh goresan itu bergerak naik turun, tapi ketenangan tak kunjung datang. Kalau dia ternyata kabur dari sesuatu, pikirnya. Kalau dia melakukan kesalahan dan aku jadi terseret. Atau, kalau dia benar-benar butuh bantuan tapi aku tidak mampu apa-apa. Wahyu menundukkan kepala, memejamkan mata. Ia memaksa ingat lagi saat pertama kali melihat Jessica. Tatapan kosongnya, langkah terhuyungnya, bibirnya yang pucat seperti kehilangan darah. Ia bukan orang yang suka mencari masalah, tapi nuraninya tidak pernah bisa diajak berkompromi. Ia mengingat jelas bagaimana tangan Jessica meraih bajunya sebelum ia pingsan, seolah mencari pegangan terakhir sebelum dunianya padam. Wajah itu, wajah cantik yang dilumuri letih. Ada aura sedih yang tak bisa dijelaskan. Wahyu menghembuskan napas panjang. Aku cuma gak bisa ninggalin orang kaya gitu, gumamnya lirih. Perutnya kembali meronta, membuatnya membungkuk kecil. Sudah hampir 20 jam ia tidak makan. Namun ia tidak bergerak dari kursinya. Ada rasa bersalah yang menahannya. Ia merasa tidak pantas meninggalkan klinik sebelum Jessica benar-benar sadar dan bisa bicara. Beberapa pasien lain mondar-mandir, sebagian menatapnya penuh curiga. Wahyu maklum, penampilannya memang tidak meyakinkan. Jaket jeans lusuh, baju kusam, celana yang warnanya sudah pudar, serta sepatu yang hampir jebol.
Yang tidak ia maklumi adalah rasa perih di dadanya setiap kali mendapatkan tatapan seperti itu. Tatapan menghakimi yang selalu mengingatkannya bahwa dunia tidak pernah benar-benar menerima kehadirannya. "Mas." Sebuah suara pelan terdengar dari samping. Seorang perawat berusia mungkin sekitar 25 tahun menghampirinya sambil membawa map kecil. Matanya lembut, tidak seperti pasien lain yang memandang seolah Wahyu adalah sampah kota. "Pasien yang tadi, Jessica, sudah sadar sebentar," katanya. Wahyu langsung menegakkan tubuhnya. "Sudah sadar? Beneran, Mbak?" Perawat itu mengangguk sambil tersenyum tipis. "Iya, tapi dia masih lemah. Kalau Mas mau lihat, silakan. Tapi jangan terlalu lama ya, dia masih perlu istirahat." Wahyu mengangguk pelan, bangkit dengan kaki gemetar. Baik karena lapar maupun lega, ia tidak tahu pasti. Perawat itu mengantar Wahyu menuju sebuah ruang kecil di sisi kiri bangunan. Lampu neon yang putih dingin membuat ruangan terlihat pucat. Jessica terbaring di atas ranjang dengan selimut coklat tipis. Wajahnya masih pucat, tapi tidak seburuk tadi. Wahyu mendekat pelan, hampir tidak bernafas. Jessica membuka mata perlahan. Bola matanya yang kecoklatan tampak kabur, seolah masih menyesuaikan diri dengan cahaya. Ketika pandangan itu bertemu dengannya, Wahyu merasa ada sesuatu di dadanya yang menegang. Semacam rasa iba yang sulit dijelaskan. "Kak, kamu?" Jessica berbisik, suaranya nyaris tak terdengar. "Iya, aku Wahyu," jawabnya lirih, takut membuatnya terkejut. "Aku yang nemuin kamu tadi di dekat pasar. Kamu hampir jatuh. Aku bawain kamu ke sini." Jessica memejamkan mata, mencoba mengingat. Bibirnya bergetar. "Maaf, aku nggak ingat banyak." "Gak apa-apa," balas Wahyu cepat. "Yang penting kamu selamat." Ia tidak berani mendekat terlalu jauh. Takut membuat Jessica tidak nyaman. Tapi gadis itu justru menoleh sedikit ke arahnya, seperti mencari sesuatu. "Namaku Jessica," bisiknya lagi. "Tapi, selain itu, aku nggak tahu." Wahyu menelan ludah. "Nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Kamu nggak usah mikir banyak dulu." Sebuah jeda panjang muncul. Hanya suara detak jarum jam dan dengung AC yang mengisi ruangan. Jessica menatap langit-langit sejenak, lalu mengerutkan kening. "Aku punya keluarga, ya?" tanyanya perlahan. Pertanyaan itu merobek sesuatu di hati Wahyu. Ia bahkan tidak mengenal Jessica. Bagaimana bisa memberi jawaban? Namun ia tak ingin membuatnya panik. "Mungkin," jawabnya selembut yang ia mampu. "Kita cari tahu nanti kalau kamu sudah lebih kuat." Jessica menelan kosong. Matanya kembali memandang ke arahnya. "Kamu, kenapa nolongin aku?" tanya Jessica, suaranya pelan tapi penuh rasa ingin tahu. Wahyu tersenyum kecut. "Aku nggak tahu. Aku cuma nggak bisa jalan pergi waktu lihat kamu hampir jatuh." Mata Jessica menghangat, tapi bukan karena terharu, lebih seperti bingung kenapa seorang asing yang jelas-jelas hidupnya berat justru menolongnya. Perawat masuk, menghentikan percakapan singkat mereka. "Baik, Mas Wahyu, waktunya pasien istirahat dulu ya." Wahyu segera mundur. "Iya, Mbak. Makasih." Ia memberi Jessica anggukan kecil sebelum keluar ruangan. Begitu pintu tertutup, Wahyu menghela napas panjang. Ia kembali ke kursi tunggunya. Lelah mulai menumpuk, tapi pikirannya terus bekerja. Dia bilang cuma ingat namanya. Kalau dia hilang ingatan? Atau kalau dia kabur dari seseorang? Ponsel rusak, tidak ada dompet, tidak ada kartu identitas. Semuanya terasa aneh. Bahkan pakaiannya pun terlihat rapi tapi tidak mahal, seolah ia sedang berjalan cepat tanpa rencana sebelumnya. Atau mungkin, ia baru saja mengalami sesuatu yang buruk. Wahyu menggigit bibir. Ia tahu tidak seharusnya ia terlibat jauh. Justru semakin ia memikirkan ini, semakin ia sadar bahwa dirinya hanyalah orang yang bahkan tidak bisa menjamin hidupnya sendiri. Namun ia juga tahu, jika ia pergi sekarang, ia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya. Lambat laun malam mulai turun. Perut Wahyu semakin melilit, tapi ia tetap bertahan. Kakinya bergerak resah. Sesekali ia berdiri lalu duduk lagi.
Beberapa pasien sudah pulang, klinik makin sunyi. Lampu-lampu di luar mulai redup, dan suara kendaraan semakin jarang terdengar. Perawat tadi kembali menghampirinya. "Mas Wahyu, kalau mau istirahat sebentar atau makan dulu boleh?" "Loh," katanya lembut. "Klinik buka sampai pagi." Wahyu tersenyum hambar dan menggeleng. "Gak apa-apa, Mbak. Saya di sini aja dulu." Perawat itu menatapnya, seolah tahu ia bukan tidak mau makan, tapi tidak bisa makan. Namun ia tidak bertanya, hanya tersenyum lalu pergi. Wahyu meraih tas kecilnya, tas kumal yang selama ini menjadi tempat menyimpan plastik-plastik bekas dan koin receh. Ia membuka perlahan. Kosong. Uangnya benar-benar habis. Receh terakhirnya sudah ia berikan ke klinik tadi sebagai biaya administrasi awal. Ia memejamkan mata. "Ya Allah," desahnya lirih. Kakinya gemetar karena lapar. Tapi meski kelaparan, entah kenapa ia tidak menyesal. Ia ingat detik ketika dokter menolak merawat Jessica tanpa biaya awal. Ingat bagaimana perutnya yang sudah kosong sejak pagi mengaduh minta diisi. Ingat bagaimana ia harus memilih antara makan atau menyelamatkan nyawa seseorang. Dan ia sudah memilih. Ia memilih untuk kelaparan. Wahyu menyandarkan kepala ke dinding, memandang langit-langit yang retak di beberapa tempat. "Semoga yang aku lakuin tadi benar." Beberapa jam lagi fajar akan tiba. Suara kokok ayam dari kejauhan mulai terdengar samar. Wahyu masih menunggu. Tiba-tiba, pintu ruang perawatan terbuka sedikit. Perawat yang tadi keluar sebentar, lalu melongo ke arahnya. "Mas," panggilnya pelan. Pasiennya manggil. Wahyu terperanjat. Ia segera bangkit, meski lututnya hampir goyah. Di dalam ruangan, Jessica sudah duduk setengah, bersandar dengan bantal. Matanya lebih terbuka dari sebelumnya, meski masih tampak sangat letih. Wahyu berdiri di ambang pintu. "Kamu, masih di sini?" tanya Jessica lirih, seperti tidak percaya. Wahyu mengangguk kecil. "Iya." "Kenapa?" Jessica menatapnya, bingung. Wahyu membuka mulut, tapi tak ada jawaban pasti. Ia hanya menunduk. Jessica memandangnya dalam diam. Ada sesuatu di ekspresi wajahnya, campuran terima kasih, rasa bersalah, dan ketakutan yang belum jelas. Ia menarik napas pelan sebelum berkata, "Aku takut sendirian." Kata-kata itu menusuk Wahyu lebih dalam dari apapun yang ia dengar hari itu. "Tenang. Kamu nggak sendiri," bisik Wahyu. Hening menyelimuti ruangan. Akhirnya, Jessica menutup mata lagi, kelelahan mulai mengambil alih. Perawat memintanya kembali ke ruang tunggu agar Jessica bisa beristirahat. Wahyu menatap pintu ruang itu setelah tertutup. Hatinya terasa berat dan penuh tanya. Siapa Jessica sebenarnya? Wanita cantik yang berjalan limbung tanpa identitas. Tanpa ponsel, tanpa dompet, tanpa ingatan. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Dan kenapa ia merasa bahwa hidupnya yang miskin dan sunyi akan berubah sejak malam ini? Pertanyaan itu menggantung di udara. Menjadi penutup dari hari paling panjang dalam hidup Wahyu. Namun satu hal pasti. Jawabannya baru akan mulai terungkap. Pagi itu, cahaya matahari menerobos masuk melalui kaca buram klinik, memantulkan warna kuning pucat pada lantai keramik. Ruang tunggu yang semalam terasa sunyi kini mulai ramai perlahan. Namun bagi Wahyu, dunia seolah bergerak lebih lambat dari biasanya. Ia duduk dengan punggung membungkuk, kedua tangannya saling menggenggam erat di antara lutut, mencoba menahan gemetar yang bukan hanya berasal dari lapar, tetapi juga haru, lega, dan rasa bingung yang bercampur menjadi satu. Ia memejamkan mata sejenak. Baru semalam ia menemukan seorang wanita terhuyung di trotoar. Baru semalam ia menggendong tubuhnya yang hampir tak bernyawa. Baru semalam ia harus memilih antara menolong atau mempertahankan hidupnya sendiri, dan ia telah memilih untuk menolong. Pintu ruang perawatan kembali terbuka perlahan. Dokter laki-laki usia sekitar 40 tahun melangkah keluar sambil membenarkan kacamatanya. Ia melihat ke sekitar, mencari seseorang. "Mas Wahyu?" Wahyu spontan menegakkan punggungnya. "Iya, Dok." Dokter memberi isyarat agar ia masuk. Wahyu bangkit, berjalan cepat meski langkahnya tak terlalu stabil. Saat masuk, ia melihat Jessica telah bangun dan duduk bersandar pada bantal dengan rambut tergerai acak,
pipi masih pucat, tapi matanya sudah lebih fokus. Meski terlihat rapuh, ada sesuatu dalam sorotnya yang membuat perempuan itu tampak seperti seseorang yang dulu pernah berdiri kuat, sebelum takdir meruntuhkannya. Jessica menoleh begitu mendengar suara pintu. Tatapannya sedikit melebar, seakan tak percaya Wahyu masih di sana. "Mas." Hanya itu yang bisa ia ucapkan. Suaranya serak dan pelan, tapi ada sesuatu di dalamnya. Perasaan yang sulit dijelaskan, antara bingung, tersentuh, dan malu. Dokter memeriksa tekanan darah Jessica terlebih dulu sebelum berbicara. "Keadaanmu sudah membaik cukup signifikan," jelasnya. "Meskipun masih lemah, tapi tidak ada tanda-tanda cedera serius atau penyakit yang membahayakan nyawa." Jessica mengangguk perlahan. "Tapi," dokter melanjutkan, "kamu sebaiknya tidak pulang sendirian. Kamu masih bisa pusing sewaktu-waktu. Kamu punya keluarga atau teman di kota yang bisa menjemput." Pertanyaan itu membuat ruangan sunyi sejenak. Padahal suara kendaraan dari luar terdengar jelas. Jessica menunduk, menggerakkan jemari lemah di atas selimut. "Aku tidak tahu," katanya pelan. "Aku tidak ingat apapun selain nama." Dokter menghela napas, lalu menatap Wahyu. "Mas Wahyu, Anda bilang tadi Anda yang menemukannya." "Iya, Dok. Kondisinya sekarang stabil. Secara medis, boleh pulang. Tapi dia harus ada yang menemani. Setidaknya sampai kami yakin dia tidak akan kambuh." Wahyu mengangguk. "Saya paham, Dok." Setelah dokter keluar, ruangan kembali hening. Jessica menatap lututnya seakan tidak berani mengangkat wajah. Ada emosi yang jelas-jelas sedang ia tahan. Akhirnya ia bicara. "Mas, beneran kamu nolongin aku?" Suaranya lirih, bergetar. Wahyu mengangguk pelan. "Iya, kebetulan aku lewat." Jessica kembali menatap lapnya. "Tapi, aku dengar dari perawat, uang terakhir Mas dipakai buat aku." Nada suaranya pecah sedikit, seperti ada air mata yang berusaha ia tahan. Wahyu menggaruk belakang kepala, merasa tidak nyaman dibicarakan begitu. "Ah, itu, ya sudahlah. Yang penting kamu selamat." Jessica menggeleng lemah. "Mas, uang terakhir." "Mas itu?" Ia berhenti, suaranya tercekat. "Mas ini, pengemis ya?" Pertanyaan itu tidak bernada merendahkan. Justru terdengar seperti seseorang yang sedang mencoba memahami sekaligus menahan haru. Wahyu menghela napas sebentar. Ia bukan tipe yang malu mengakui statusnya, tapi dalam situasi ini, ada sedikit rasa tak nyaman, entah karena tatapan Jessica, entah karena kelembutannya. "Iya," jawab Wahyu jujur. "Aku memang pengemis." Jessica menutup mulut dengan tangan, seakan menahan sesuatu yang meletup di dadanya. "Kenapa orang kayak Mas mau nolongin aku sampai kayak gitu? Padahal Mas sendiri." Wahyu tersenyum kecil, sangat kecil. "Karena waktu aku lihat kamu hampir jatuh, aku cuma kepikiran satu hal. Kalau aku pergi, kamu mungkin gak selamat." Jessica terdiam lama. Matanya memerah, tidak meledak dalam tangis, tapi menunjukkan betapa dalam ia tersentuh. Tak pernah terbayang dalam pikirannya bahwa seseorang yang hidupnya sangat miskin, seseorang yang biasanya justru dipandang rendah oleh banyak orang, rela mengorbankan sesuatu yang ia sendiri butuhkan hanya untuk menyelamatkan nyawa orang asing. "Mas," suara Jessica hampir pecah. "Aku nggak tahu harus bilang apa." "Gak usah bilang apa-apa," potong Wahyu pelan. "Yang penting kamu pulih dulu." Jessica membuka mulut seakan hendak membantah, tapi kemudian menutupnya lagi. Lalu ia menatap Wahyu seperti ingin menghafal wajahnya. "Mas punya tempat tinggal?" tanya Jessica. Pertanyaan itu membuat Wahyu tertawa lirih. Bukan mengejek, tapi lebih seperti menertawakan nasibnya sendiri. "Tempat tinggal? Ya, ada. Tapi," ia menarik napas dalam, "mungkin bukan yang kamu bayangin." Kedengarannya, Jessica menelan ludah, seperti bukan rumah beneran. "Ya, bukan," jawab Wahyu santai. Jessica menggigit bibir, tidak tahu harus bersikap bagaimana. Wajahnya menunjukkan rasa canggung, bukan karena jijik atau takut, melainkan karena ketidaktahuannya harus menanggapi apa. Wahyu mengalihkan pandangannya ke jendela. "Aku biasanya tidur di musala kecil dekat pasar. Mushola kosong yang sudah jarang dipakai. Lumayan aman,
ada atap, bisa buat numpang istirahat. Jessica membelalakan mata. Musala? Buat tidur? Mas? Wahyu mengangguk. Iya, nggak nyaman sih. Tapi ya, itu yang ada. Jessica menatapnya lama, lalu berkata pelan, kalau aku pulang, aku nggak punya tempat. Kata-katanya menggantung. Seolah baru disadari oleh dirinya sendiri, bahwa ia bahkan tidak punya rumah untuk kembali. Tidak punya nama belakang. Tidak punya siapapun. Tidak punya masa lalu yang bisa ia ingat. Wahyu melihat itu. Ia melihat ketakutan yang benar-benar tulus dari seorang perempuan yang benar-benar sendirian. Tapi, lanjut Jessica, aku nggak bisa nyusahin Mas. Mas sendiri, hidupnya sudah berat. Wahyu menunduk, terdiam lama, seakan sedang menimbang sesuatu yang berat. Akhirnya ia berkata, kalau kamu nggak keberatan, Wahyu menggaruk tengkuknya, kamu bisa ikut aku dulu. Istirahat di musola itu. Jessica mengangkat wajah dengan cepat, tatapannya terkejut. Apa? Mas, itu. Tempatnya sederhana, lanjut Wahyu cepat, khawatir Jessica salah paham. Kecil. Nggak ada kasur, cuma karpet tipis. Tapi at least, kamu ada tempat buat duduk, rebahan. Nggak sendirian. Jessica mengerjap beberapa kali. Tawaran itu begitu sederhana, tapi di saat yang sama terasa begitu besar. Mas yakin, nggak keberatan? Suaranya nyaris bergetar. Wahyu tersenyum. Kalau keberatan, nggak mungkin aku nawarin. Jessica memejamkan mata sebentar, seolah sedang menahan sesuatu di dadanya. Ia bukan hanya lemah secara fisik, tetapi juga kehilangan pegangan, dan sekarang datang seseorang yang bahkan tidak punya apa-apa menawarkan tempat untuknya. Mas, baik banget, ucap Jessica pelan. Wahyu gelagapan kecil. Ya enggak juga. Tapi aku, Jessica menatapnya dalam, aku takut nyusahin. Kamu enggak nyusahin, jawab Wahyu mantap meski suaranya pelan. Justru, aku ngerasa kamu butuh seseorang buat bantu kamu. Dan aku, aku ada di sini. Ada jeda panjang. Jessica akhirnya mengangguk kecil. Kalau begitu, aku ikut Mas dulu. Wahyu tersenyum lega, meski hatinya berdebar. Oke, tapi kamu pelan-pelan, nggak usah maksa jalan kalau pusing. Perawat masuk, membantu Jessica duduk di kursi roda. Wahyu berdiri di belakang, siap mendorong. Saat mereka keluar dari klinik, udara pagi menyentuh kulit Jessica yang masih pucat. Angin tipis membuat rambutnya berkibar perlahan. Jessica memandang sekeliling, jalanan sempit, tukang sayur membuka lapak, aroma roti dari warung kecil. Semua terasa asing. Namun di sampingnya ada Wahyu, pria yang bahkan tidak ia kenal kemarin. Pria yang hidup dari belas kasihan orang lain. Pria yang tidur di musala. Pria yang menghabiskan uang terakhirnya untuk dirinya. Dan entah kenapa, itu membuatnya merasa sedikit lebih aman. Mas, Jessica memanggil sambil menatap jalanan. Kenapa Mas begitu yakin aku bukan orang jahat? Wahyu mendorong kursi roda, bibirnya mengangkat sedikit. Soalnya orang jahat nggak jatuh pingsan di jalan sambil gemeteran. Jessica tertawa kecil, lemah, tapi itu pertama kalinya ia tersenyum sejak sadar. Mereka berjalan menuju musala yang dimaksud Wahyu. Musala kecil, kusam, tapi bersih. Ketika masuk, Jessica memandang sekitarnya. Ruang 4x5 meter, karpet tipis hijau yang warnanya mulai pudar, rak Al-Quran di pojok, dan udara yang dingin tapi menenangkan. Ini, tempat tidur Mas? Tanya Jessica lirih. Wahyu mengangguk sambil tersenyum. Iya. Gimana? Nggak nyaman ya? Jessica menggeleng cepat. Bukan. Ini, lebih baik dari apapun yang aku bayangin. Wahyu menarik nafas lega. Syukur kalau cocok. Jessica duduk perlahan, menatap sekeliling dengan mata yang berkaca-kaca. Mas. Terima kasih, buat semuanya. Wahyu menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Mulai sekarang, kita saling bantu aja, ya? Dua orang asing yang lagi sama-sama nggak tahu harus gimana. Jessica tersenyum lembut. Iya, Mas. Kita saling bantu. Di pagi yang sederhana itu,
Di musala kecil dan sepi, dua orang yang tidak punya siapapun, perlahan mulai mencoba percaya. Meski mereka sama-sama tidak tahu kemana hidup akan membawa keduanya setelah ini. Pagi pertama Jessica berada di musala kecil itu terasa aneh baginya. Ia membuka mata dengan perlahan, merasakan dinginnya lantai yang merambat melalui karpet tipis. Cahaya matahari baru saja masuk lewat celah jendela, membentuk garis-garis kuning di lantai. Sesaat ia hampir lupa di mana dirinya berada. Ia mengedip beberapa kali, mencoba mengingat, lalu putaran peristiwa mulai kembali. Trotoar, tubuh gemetar, pingsan, dan wajah laki-laki yang menolongnya. Wahyu. Ia menoleh ke samping. Wahyu tidak ada. Hanya ada jaket lusuhnya terlipat rapi di pojok, tas plastik yang sudah sobek di bagian bawah, dan sepasang sandal jepit yang hampir putus di sisi pintu. Dalam keheningan itu, Jessica merasakan perasaan aneh. Bukan takut, bukan gelisah, tetapi aman. Aman dengan cara yang sederhana, bukan karena tempatnya, bukan karena fasilitasnya, tetapi karena seseorang yang tadi malam berulang kali memastikan bahwa ia baik-baik saja. Ia menyentuh dadanya yang masih terasa agak sesak. Aku, beneran di sini, gumamnya. Beberapa menit kemudian, pintu musala berbunyi pelan. Wahyu masuk sambil membawa kantong plastik kecil berisi beberapa roti sobek dan sebotol air mineral ukuran sedang. Ia tampak sedikit terkejut melihat Jessica sudah bangun. Kamu sudah melek, katanya sambil tersenyum kecil. Jessica mengangguk, menatap kantong plastik itu. Mas dari mana? Nggak jauh, jawab Wahyu sambil duduk bersila di dekatnya. Tadi aku lihat ada roti yang didiskon karena hampir expired. Lumayan, bisa buat sarapan kita. Jessica memperhatikan laki-laki itu. Sejak kemarin ia tidak melihat satu keluhan pun keluar dari bibirnya. Tidak ada desahan putus asa, tidak ada raut menyerah. Padahal dari cara Wahyu berdandan, dari cara ia bergerak, dari cara ia menyimpan barang-barangnya, semuanya menunjukkan hidupnya jelas tidak mudah. Wahyu membuka kantong plastik itu, mengeluarkan roti sobek, lalu menyodorkannya kepada Jessica. Coba makan sedikit. Badanmu masih lemah. Jessica menerima, tapi menatapnya lama. Mas sendiri makan apa? Wahyu mengangkat bahu santai. Aku masih kuat kalau belum makan. Kamu dulu aja. Jessica menggeleng halus. Nggak bisa begitu. Kita bagi dua. Wahyu hendak menolak, tapi melihat tatapan Jessica yang bersungguh-sungguh, ia akhirnya mengalah. Mereka membagi roti itu menjadi dua bagian kecil. Jessica makan perlahan, sementara Wahyu menyobek bagian kecil lainnya untuk dirinya sendiri. Selama beberapa menit, tidak ada yang bicara. Hanya suara burung gereja dari luar musala yang bersahutan, dan sesekali suara sepeda motor lewat dari kejauhan. Setelah menelan suapan terakhir, Jessica bersandar pada dinding, menatap lantai. Mas Wahyu. Mas hidup kayak gini udah lama? Pertanyaan itu keluar begitu saja, lirih namun penuh rasa ingin tahu. Bukan sekadar penasaran, melainkan ingin memahami orang yang telah begitu berbaik hati padanya. Wahyu terdiam sejenak sebelum menjawab. Ya, lumayan lama. Sejak 4 tahun lalu. 4 tahun? Jessica memandangnya. Apa yang terjadi? Laki-laki itu tampak menimbang. Namun berbeda dari sikapnya kemarin yang selalu terlihat canggung dan menjaga jarak, pagi ini ia terlihat sedikit lebih tenang. Mungkin karena kehadiran Jessica, atau mungkin karena ia memang butuh seseorang untuk bercerita setelah bertahun-tahun memendam semuanya sendiri. Aku dulu kerja sebagai kuli bangunan, Wahyu membuka cerita pelan. Gak hebat-hebat amat, tapi cukup buat makan dan bayar kontrakan kecil. Jessica mendengarkan tanpa menyela, bahkan tanpa berkedip. Hidupku nggak bagus, tapi nggak jelek juga. Sampai suatu hari, pas lagi kerja, ada scaffolding yang roboh. Aku ketimpa. Kaki kiriku patah waktu itu. Nggak parah banget, tapi cukup bikin aku nggak bisa kerja lagi untuk waktu lama. Ia tertawa kecil, miris. Bosku bilang, Wahyu, istirahat dulu. Nanti kalau sudah sembuh, balik lagi. Tapi ya, kenyataannya nggak gitu. Jessica menggenggam jemari sendiri. Mas, kehilangan pekerjaan? Bukan cuma itu.
Wahyu memandangi tangannya yang penuh bekas luka. Tabungan habis buat bayar obat dan makan. Kontrakan nunggak. Sampai akhirnya aku diusir. Setelah itu, ya begini. Jessica menunduk. Hatinya terasa diperas. Selama ini ia selalu berpikir bahwa hidupnya berat. Tapi kini ia melihat seseorang yang bahkan tidak punya kesempatan untuk sekadar berdiri stabil dalam hidup. Wahyu tersenyum kecil, seperti ingin menenangkan. Tapi ya sudahlah. Namanya hidup. Mas, Jessica menatapnya lama. Mas nggak pernah marah sama keadaan. Wahyu diam, lalu menggeleng perlahan. Pernah. Dulu. Tapi lama-lama aku sadar, marah nggak bikin aku kenyang. Marah nggak bikin aku punya rumah lagi. Jadi ya, aku jalanin aja. Jessica terdiam. Jawaban itu tidak heroik, tidak dramatis, tidak penuh motivasi klise. Tetapi sederhana dan jujur, dan entah kenapa terasa sangat menyentuh. Setelah beberapa saat, Jessica berkata pelan, "Mas kuat banget ya?" "Enggak," jawab Wahyu cepat, menatapnya dengan senyum tipis. "Aku cuma terbiasa." Kata itu membuat dada Jessica sesak entah kenapa. Mereka melanjutkan pagi itu dengan perbincangan ringan. Kadang Jessica menceritakan hal-hal kecil yang ia rasakan, meski belum mampu menyelami masa lalunya yang hilang. Kadang ia terdiam lama, seperti sedang mencoba menembus kabut tebal di pikirannya. Wahyu tidak pernah memaksa. Ia hanya duduk di dekatnya, menunggu, dan sesekali memberikan komentar lucu untuk meringankan suasana. Menjelang siang, Jessica mencoba berdiri. Lututnya terasa goyah, tapi ia ingin membiasakan diri bergerak. Wahyu langsung sigap menopangnya. "Pelan, pelan," katanya. "Kalau pusing, bilang." "Aku mau coba jalan," balas Jessica. "Ya sudah, kita keliling musala dulu." Jessica mengangguk dan mengikuti arahan Wahyu. Langkah pertama terasa berat. Langkah kedua lebih ringan. Langkah ketiga membuatnya menghela napas. Ada rasa sakit kecil, tapi ia bertahan. Wahyu berada setengah langkah di belakangnya, siap menangkap jika ia goyah. "Mas," Jessica berkata sambil tetap berjalan. "Aku? Sebenarnya dari mana sih?" Wahyu menatap punggungnya yang rapuh. "Kalau soal itu, kamu yang paling tahu. Tapi aku nggak ingat apapun." "Kamu ingat namamu," jawab Wahyu. "Itu sudah langkah awal." Jessica berhenti. Kepalanya menunduk. "Tapi kenapa aku bisa lupa semuanya?" "Aku nggak tahu," jawab Wahyu jujur. "Tapi apapun alasannya, aku yakin itu bukan salahmu." Jessica menutup mata, mencoba menahan air yang mulai berkumpul di sudutnya. "Mungkin, aku kabur dari sesuatu." "Bisa jadi," jawab Wahyu lembut. Dan, Jessica menggigit bibir, seakan takut mengucapkannya. "Mungkin aku kabur dari seseorang." Wahyu hanya diam. Ia tidak ingin memberikan tebakan, tidak ingin membebani. Ia hanya berdiri di samping Jessica, memastikan bahwa ia punya tempat bersandar. Setelah beberapa waktu, mereka duduk kembali di lantai musala. Jessica mulai berani melihat Wahyu lebih lama kali ini, mengamati mata teduhnya yang lelah tetapi jujur, rambutnya yang berantakan, kulitnya yang gelap terbakar matahari, dan pakaian lusuh yang tampak sudah dipakai bertahun-tahun. "Mas," Jessica memecah hening. "Kalau Mas bisa pilih, Mas mau hidup kayak apa?" Wahyu terdiam. Angin siang masuk dari jendela, membuat jaket lusuhnya berkibar sedikit. Setelah berpikir cukup panjang, ia berkata, "Aku cuma mau hidup normal, punya kerjaan tetap, tempat tinggal, dan makan cukup." Jessica menelan udara pelan. "Mas nggak pengen sesuatu yang lebih besar?" "Nggak," jawab Wahyu lirih. "Terlalu banyak mimpi bikin aku capek. Aku cuma mau hidup layak. Itu cukup." Jessica tersenyum kecil. Senyum yang terasa pahit. Sederhana, tapi hangat. "Kalau kamu sendiri?" tanya Wahyu balik. Jessica memalingkan wajah. "Aku belum tahu." Jawaban itu diikuti keheningan panjang. Tapi bukan keheningan canggung. Justru keheningan yang menenangkan. Keheningan dua orang yang sama-sama rusak tapi duduk berdampingan, tanpa merasa perlu menutupi luka masing-masing. Menjelang sore,
Wahyu keluar sebentar untuk mengambil air di keran luar dan mencuci wajahnya. Jessica memperhatikannya dari dalam. Ia melihat bagaimana Wahyu menggosok muka, merapikan rambut, dan menepuk-nepuk bajunya seolah ingin terlihat lebih layak. Meski jelas hidupnya tak memberinya banyak pilihan. Dan entah kenapa, semua itu membuat hatinya mencelos. Ia menatap lantai, memejamkan mata, dan merasakan dadanya sesak. Sejak kapan terakhir kali ada orang yang benar-benar memperlakukannya dengan tulus tanpa pamrih? Sejak kapan terakhir kali ia merasa aman berada di dekat seseorang? Ia tidak ingat. Tapi ia tahu satu hal. Wahyu membuatnya merasa tidak sendiri. Ketika Wahyu masuk kembali, Jessica buru-buru menghapus air mata yang tak sadar mulai mengalir. "Hei," ujar Wahyu lembut. "Kamu capek? Istirahat aja." Jessica menatapnya sebentar, mencoba tersenyum. "Iya, cuma capek." Padahal itu bukan hanya capek fisik. Itu adalah capek yang datang dari beratnya hidup, dari hilangnya masa lalu, dari perasaan tidak tahu siapa diri sendiri, dan dari rasa haru mendalam yang ia belum siap akui. Wahyu membentangkan jaket lusuhnya seperti selimut dan mempersilakan Jessica bersandar. "Aku di sini," katanya pelan. Jessica menatapnya, dan di detik itu, di musala kecil yang dingin, di antara karpet tipis dan dinding kusam, ia merasakan sesuatu yang membekas dalam. Ia menunduk, menutupi wajah dengan kedua tangan. Dan pelan, tanpa suara, Jessica menangis. Bukan menangis karena takut. Bukan menangis karena sakit. Tetapi menangis karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, setidaknya sejauh ingatannya yang masih kacau, ia merasa aman di sisi seseorang yang bahkan tidak punya apa-apa, namun memberikan lebih banyak dari orang manapun yang pernah ia temui. Di tengah isaknya yang ia tahan, ia bergumam lirih dalam hati. "Kenapa aku merasa seperti telah mengenalmu jauh sebelum hari ini, Mas?" Namun ia tidak mengucapkannya. Ia hanya menangis diam-diam sementara Wahyu duduk di sampingnya, menatap lantai, tidak tahu bahwa kehadirannya perlahan sedang menyembuhkan seorang wanita yang hidupnya porak-poranda tanpa ia sadari. Dan sore itu, tanpa mereka sadari, hubungan di antara keduanya mulai tumbuh. Tumbuh pelan, diam-diam, tanpa janji, tanpa batasan, tapi cukup kuat untuk membuat keduanya saling mempengaruhi. Pagi itu pasar kecil di sudut kota sudah mulai penuh. Pedagang tahu bahwa semakin cepat mereka membuka lapak, semakin besar peluang dagangan mereka laku sebelum matahari terlalu tinggi. Suara roda gerobak, panggilan pedagang, aroma sayur segar, dan hiruk-pikuk orang berbelanja membuat pasar itu seperti sebuah dunia yang tidak pernah tidur. Di tengah semua itu, Wahyu berjalan menyusuri lorong pasar dengan langkah pelan. Tubuhnya masih terasa letih, karena semalam ia hampir tidak tidur. Jessica gelisah sepanjang malam, berkali-kali terbangun oleh mimpi yang tidak bisa ia ceritakan sepenuhnya. Wahyu hanya bisa menenangkan dengan kata-kata sederhana, memijat pelan pundaknya, atau sekadar duduk diam di dekatnya sampai ia kembali tertidur. Sekarang, ia menyisihkan sedikit tenaganya untuk mencari sarapan murah, apapun yang bisa ia beli meski kantongnya nyaris kosong. Ia berharap ada pedagang yang iba dan memberinya harga khusus, atau mungkin seseorang akan membeli lebih banyak dan meninggalkan sedikit sisa yang masih layak dimakan. Bagaimanapun, ia perlu makan agar tetap kuat untuk menjaga Jessica. Gadis itu masih tampak rapuh, meski perlahan pulih. Namun pagi itu terasa berbeda. Bisik-bisik aneh terdengar di beberapa sudut pasar. Orang-orang tidak hanya membicarakan harga sayur atau tengkulak yang menaikkan harga. Ada sesuatu yang serius. Suara-suara kecil itu bertaut, mengalir seperti desas-desus yang belum jelas arahnya. Itu fotonya. Benar kan? Kata seorang pedagang nasi uduk sambil mencondongkan badan. Cantik sekali, tapi kenapa dicari begitu? Jawab pembeli dengan suara pelan. Entahlah. Yang jelas, mereka bukan orang sembarangan. Wahyu yang mendengar sepintas tidak langsung curiga. Banyak hal aneh terjadi di pasar. Sudah biasa ia mendengar rumor tanpa ujung. Tapi kemudian, sesuatu membuatnya berhenti berjalan. 3 pria berpakaian rapi berdiri di dekat pintu masuk pasar. Mereka tidak seperti pengunjung biasa. Pakaian mereka mahal, potongan rambut rapi, sepatu mengilap. Mereka terlihat seperti orang-orang kantor, atau mungkin bawahan seseorang berkuasa. Mereka tidak berbelanja, tidak melihat-lihat barang,
hanya berjalan dengan sikap waspada sambil menunjukkan sesuatu pada pedagang. Wahyu memicingkan mata, mencoba melihat lebih jelas dari kejauhan. Itu foto. Foto seorang wanita. Hatinya berdegup kencang ketika ia melihat wajah itu. Jessica. Wahyu tertegun. Tenggorokannya mengering. Lututnya tiba-tiba lemas, seolah tanah tempat ia berdiri berubah menjadi air. Ia memegangi sebuah tiang kayu agar tidak jatuh. Mereka mencari Jessica. Orang-orang itu mencari Jessica. Ia menahan napas ketika salah satu pria bersuara lantang, "Siapapun yang pernah melihat wanita ini, tolong beritahu kami. Ada imbalan besar. Dia hilang sejak 2 hari lalu." Wahyu merasakan tubuhnya merinding dari ujung jari kaki sampai tengkuk. Imbalan besar. Orang-orang berpenampilan meyakinkan. Foto berkualitas bagus. Semua ini bukan sekadar pencarian keluarga biasa. Dia menunduk, berpura-pura sibuk dengan langkahnya, lalu berbalik ke jalan kecil di samping pasar. Jantungnya berdegup begitu keras, seperti ingin melompat keluar dari dada. Bukan hanya cemas, ia takut. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk Jessica yang sedang bersembunyi di musala kecil, dengan kondisi tubuh yang masih lemah. Ia mempercepat langkah sampai hampir berlari ketika seseorang memanggilnya. "Yui." Wahyu." Wahyu berhenti. Itu suara Pak Sarman, pedagang gorengan yang sering memberinya sisa-sisa ketika dagangannya hampir habis. Ia berusaha tersenyum, meski wajahnya jelas tegang. "Ada apa, Pak?" tanyanya. Pak Sarman menatap kanan kiri sebelum mendekat. "Kamu lihat pria-pria itu? Mereka nyari perempuan cantik, masih muda. Foto tadi, mirip perempuan yang kamu bawa tempo hari ke klinik, bukan?" Wahyu menahan napas. Ia lupa bahwa ada pedagang yang melihat ketika ia panik membawa Jessica pingsan. Orang-orang pasar mengenal wajah Wahyu. Mereka tahu rutinitasnya, tahu kapan ia tidur di musala, tahu kapan ia sakit, bahkan tahu kapan ia tidak makan. Ia terlalu sering berada di sini sampai semua orang hafal siapa dirinya. Bukan, Pak. Beda, jawab Wahyu gugup. Ia menunduk, mengusap tengkuknya. "Jessica, maksud saya, perempuan itu cuma pingsan sebentar, sudah pulang." Pak Sarman mengerutkan kening, tampak ragu. "Yakin? Soalnya mereka bilang perempuan itu bisa bahaya kalau tidak segera ditemukan." "Bahaya? Bagi siapa? Jessica? Atau orang lain?" Wahyu semakin gelisah. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi ada sesuatu yang terasa tidak beres. Jessica terlihat ketakutan setiap mendengar suara keras. Ia tidak punya identitas. Ia tidak ingat banyak hal. Ia seperti sedang lari dari sesuatu atau seseorang. "Sudahlah, Yu, hati-hati saja," ujar Pak Sarman akhirnya. "Kalau kamu lihat orangnya, bilang ke mereka. Imbalannya besar. Bisa buat kamu makan berbulan-bulan." Wahyu tersenyum tipis. Senyum yang dipaksakan. "Iya, Pak." Tapi hatinya berkata lain. Ketika ia bergegas meninggalkan pasar, hanya satu pikiran yang menghantui kepalanya. "Jessica, siapa sebenarnya kamu?" Ia kembali ke musala dengan langkah cepat. Jaraknya tidak jauh, hanya beberapa gang dari pasar. Musala kecil itu berada di pojok kawasan toko-toko tua, bangunannya sederhana, lampu kuningnya redup, dan halaman kecilnya sering digunakan orang-orang untuk duduk sebentar melepas penat. Begitu ia mencapai pintu kayu musala, ia berhenti sejenak, mengatur napas, menenangkan diri. Ia tidak ingin Jessica semakin takut jika melihat wajahnya panik. Pelan-pelan ia membuka pintu. Jessica duduk di pojok ruangan dengan selimut tipis menutupi kakinya. Rambutnya tergerai acak. Matanya masih sembab seperti habis menangis tadi subuh. Ketika ia mendengar pintu berderit, Jessica menoleh cepat, seakan tubuhnya secara refleks bersiap melindungi diri. Begitu melihat Wahyu, ia menghela napas lega. "Kamu kembali," suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Wahyu mengangguk, berusaha tersenyum. "Iya." Namun senyum itu tidak bisa menutupi kecemasannya, dan Jessica melihatnya. Ia mengamati wajah Wahyu lebih lama, lalu bertanya dengan kening berkerut. "Kamu, kenapa?" Wahyu tidak langsung menjawab.
Ia duduk di dekatnya, menjaga jarak agar tidak membuat gadis itu tidak nyaman. Selama beberapa detik, ia hanya menatap lantai, berpikir bagaimana menjelaskan tanpa membuat Jessica semakin takut. "Ada orang yang nyari kamu," katanya pelan. Jessica langsung tegang. Seluruh tubuhnya kaku, seperti seseorang baru saja menyiramnya dengan air es. Nafasnya terhenti sejenak, lalu menjadi pendek, tidak stabil. Berapa orang?" Suaranya bergetar. "Banyak. Mereka bawa foto kamu." Jessica menutup mulut dengan gemetar. Matanya berkaca-kaca, dan tubuhnya mulai menggigil. Tidak, mereka menemukan aku." Wahyu menggeleng cepat. "Belum. Tidak ada yang tahu kamu di sini. Tapi kalau mereka terus mencari, aku tidak akan biarkan mereka menemukanmu," potong Wahyu dengan tegas. Suaranya rendah, tapi mantap. "Selama aku ada, aku akan jaga kamu." Jessica menatap Wahyu lama, seakan mencoba memastikan apakah kata-kata itu nyata. Apakah seseorang seperti Wahyu, yang bahkan kesulitan makan, akan benar-benar melindunginya? "Tapi, kenapa? Kenapa kamu mau menolong aku sejauh ini?" bisiknya lirih. Wahyu memandangnya. Ada kejujuran dalam sorot matanya yang sederhana. "Kamu butuh bantuan. Dan aku ada di sana," katanya. "Itu saja." Jessica menggigit bibir, menahan tangis. Lalu dengan suara hampir tidak terdengar, ia berkata, "Jangan tinggalkan aku." Wahyu terdiam. Ada sesuatu dalam cara Jessica mengucapkannya. Bukan sekadar ketakutan biasa. Lebih dalam. Seperti seseorang yang pernah kehilangan tempat bergantung, dan kini takut kehilangan lagi. Wahyu mengangguk perlahan. "Aku tidak akan tinggalkan kamu," katanya. "Selama kamu butuh aku tetap di sini." Jessica memejamkan mata, dan butiran air mata perlahan jatuh di pipinya. Untuk pertama kalinya sejak ia sadar di klinik, ia merasa aman. Namun di luar musala kecil itu, dunia sedang bergerak dengan cepat, dan orang-orang yang mencarinya tidak akan berhenti. Malam turun dengan perlahan, membawa angin lembut yang menyapu halaman kecil musala. Lampu kuning redup di sudut ruangan, menciptakan bayangan samar yang bergoyang setiap kali angin menyentuh tirai tipis. Suasana hening, jauh lebih tenang dibandingkan hiruk-pikuk pasar yang sejak siang dipenuhi pedagang dan orang-orang yang mencari keberuntungan. Wahyu duduk bersandar pada dinding musala. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya terlalu gelisah untuk tidur. Sejak ia melihat para pria berpakaian rapi membawa foto Jessica, rasa takut terus menghantui. Ia tahu hidupnya dulu berat, tetapi kini rasanya ia membawa beban lebih dari yang pernah ia bayangkan. Bukan hanya mempertahankan hidupnya sendiri, tapi juga melindungi seorang wanita yang bahkan ia baru kenal beberapa hari. Namun anehnya, ia tidak pernah merasa keberatan. Di hadapannya, Jessica duduk dengan kaki berselonjor, berselimut kain tipis yang Wahyu dapatkan dari loker musala. Wajahnya yang pucat tampak lebih damai dibandingkan beberapa hari terakhir. Meski begitu, ada sorot lelah yang tidak hilang dari matanya. Sorot yang seolah membawa kisah panjang penuh luka. "Kamu tidak tidur?" Jessica bertanya pelan, suaranya hampir tenggelam oleh desiran angin. Wahyu tersenyum kecil. "Tidak apa-apa. Aku terbiasa begini." Jessica mengalihkan pandangan ke lantai, jari-jarinya saling meremas. Ia tampak sedang memikirkan sesuatu yang berat. Lalu tiba-tiba, ia menarik napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang sudah terlalu lama menyesakkan dada. "Aku harus bilang sesuatu," ucapnya tanpa menatap Wahyu. Wahyu tidak bergerak, hanya menunggu dengan sabar. Ia tahu Jessica sedang bergulat dengan dirinya sendiri. "Aku bukan orang yang kamu kira," lanjut Jessica, suaranya lirih namun jelas. Wahyu tetap diam, memberi ruang baginya untuk melanjutkan. Jessica menutup matanya sejenak, lalu membuka perlahan. "Ada alasan kenapa mereka mencariku. Alasan yang tidak mudah aku ceritakan." Jantung Wahyu berdegup sedikit lebih cepat. Ia tidak mengatakan apapun, takut membuat Jessica mundur. Ia tahu tekanan kecil bisa membuat gadis itu menutup dirinya lagi. Jessica berhenti, bibirnya bergetar. "Aku melarikan diri." Kata-kata itu menggantung di udara.
Sederhana, tetapi berat. Wahyu merasakan hawa dingin di punggungnya, bukan karena takut, tetapi karena kini semuanya mulai masuk akal. Tatapan cemas Jessica. Ketakutan berlebihan terhadap suara keras. Tidak adanya identitas. Wajah pria-pria di pasar yang tampak bukan sekadar mencari orang hilang. Dari, siapa? Tanya Wahyu lembut. Jessica menggigit bibirnya. Dari seseorang yang seharusnya menjagaku. Tapi dia malah mengurungku. Nada itu, lebih dari sekadar ketakutan. Itu nada seseorang yang hidupnya diremukan secara perlahan. Aku tinggal di tempat yang luas, indah, serba ada, lanjut Jessica. Tapi aku tidak pernah benar-benar hidup di sana. Setiap langkahku diawasi, setiap kata yang kuucapkan dipertanyakan, setiap pilihan ditentukan orang lain. Suara Jessica bergetar semakin kuat. Air matanya menggenang, tetapi ia mencoba menahannya. Siapapun yang ingin bertemu denganku harus melewati izin. Ponselku diawasi. Bajuku dipilihkan. Bahkan makan pun ditemani orang-orang yang dia sewa. Aku tidak pernah dibiarkan pergi sendirian. Wahyu menelan ludah. Tidak pernah ia membayangkan hidup seburuk itu berada di dalam tempat yang tampak sempurna. Ia selalu berpikir bahwa mereka yang hidup mewah tidak punya masalah sebesar dirinya. Ternyata ia salah besar. Tapi, kenapa kamu bisa keluar? Tanya Wahyu pelan. Jessica menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Aku kabur. Malam itu, aku pikir, kalau aku terus tinggal di sana, hidupku akan berakhir tanpa pernah benar-benar dimulai. Wahyu menatap lurus pada gadis itu. Setiap kata yang diucapkannya terdengar begitu jujur, begitu sakit. Dia selalu bilang semuanya demi kebaikanku. Suara Jessica melemah. Tapi kenyataannya, aku seperti boneka yang hanya boleh melakukan apa yang dia mau. Wahyu menunduk. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Ia bukan orang bijak, bukan orang terpelajar. Ia tidak punya jawaban untuk masalah sebesar itu. Namun ia punya sesuatu yang bisa ia berikan. Ketulusan. Jessica, panggilnya lembut. Gadis itu mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. Kamu aman di sini? Aku janji, ucap Wahyu. Tetapi Jessica menggeleng perlahan. Tidak, Wahyu, kamu tidak mengerti. Mereka yang mencariku, tidak akan berhenti. Mereka punya uang, kekuasaan, dan orang-orang seperti bayangan. Mereka bisa menemukan apa saja. Termasuk kamu? Tanya Wahyu. Jessica mengangguk lirih. Namun kemudian ia menatap Wahyu lama, seolah menimbang sesuatu yang sangat penting. Tapi, sejak bertemu kamu, aku merasa, ada ruang kecil di dadaku yang bisa bernapas. Ia menepis air matanya dengan punggung tangan. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku percaya sama kamu. Kata-katanya lembut, rawan, dan jujur. Padahal aku bahkan tidak tahu kamu siapa sebelumnya. Wahyu tersenyum tipis, rasa hangat muncul begitu saja di dadanya. Kita sama-sama asing, ya? Jessica mengangguk. Dua orang asing, yang mencoba saling percaya, gumamnya. Wahyu menatap gadis itu yang kini tampak lebih rapuh daripada sebelumnya. Ada sesuatu dalam cara Jessica menatapnya, seperti seseorang yang sudah terlalu lama sendirian. Aku bukan siapa-siapa, kata Wahyu. Hidupku berantakan. Bahkan untuk makan pun aku kesulitan. Jessica menatapnya tanpa berkedip. Tapi kamu orang pertama yang memperlakukanku seperti manusia setelah sekian lama, lanjut Wahyu. Dan itu cukup buatku. Air mata kembali mengalir di pipi Jessica. Tapi kali ini, ia tidak mencoba menahannya. Ia membiarkannya jatuh, membiarkan semua perasaan tersumbat itu mengalir keluar. Wahyu, ia berbisik, suaranya serak. Aku takut kalau kamu nanti menyesal bertemu aku. Aku takut kamu terseret masalahku. Wahyu menggeleng pelan. Aku sudah terseret sejak hari pertama melihat kamu jatuh, katanya sambil tersenyum kecil. Sekarang tinggal aku belajar berenang. Jessica tersenyum, meski senyum itu tampak ditarik paksa oleh hatinya yang lelah. Lalu malam itu hening sejenak. Hening yang bukan canggung, melainkan hening yang memberi ruang bagi luka-luka lama untuk bernapas. Setelah beberapa lama, Jessica berkata pelan,
Aku belum siap bilang siapa orang itu. Aku belum cukup kuat. Wahyu tidak menuntut apapun. Kalau kamu tidak siap, tidak apa-apa. Ceritakan saat kamu merasa mampu. Jessica mengangguk, lalu bersandar ke dinding. Matanya menatap lantai, suaranya kembali melemah. Tapi aku perlu bilang satu hal, supaya kamu tahu apa yang kamu hadapi. Ia menarik napas, suaranya hampir hilang. Aku bukan orang yang kamu kira. Wahyu tidak terkejut. Ia sudah merasakannya sejak awal. Namun ia tetap menjawab dengan tenang. Siapapun kamu, aku tetap akan jaga kamu. Jessica menutup mata dengan erat, dan air mata kembali jatuh dengan pelan, tapi bukan karena ketakutan semata. Ada rasa lega, rasa diterima, rasa dilihat sebagai manusia. Di luar sana, angin malam membawa suara pasar yang sudah hampir sepi. Di dalam musala kecil itu, dua orang asing duduk dengan jarak yang perlahan mengecil oleh kepercayaan yang sedang tumbuh, meski dunia di luar sedang menunggu untuk memisahkan mereka kapan saja. Pagi itu udara terasa berbeda. Tidak ada angin sejuk yang biasanya menyelinap melalui celah-celah musala kecil. Tidak ada ketenangan yang biasa muncul ketika suara imam dari masjid besar di ujung jalan memulai azan subuh. Yang terasa justru tekanan yang menggantung di udara seperti awan gelap yang belum turun menjadi hujan. Wahyu sudah terbangun sejak dini hari. Meskipun tubuhnya letih, pikirannya tidak membiarkan ia memejamkan mata lebih lama. Ada sesuatu yang terus mengusiknya. Bayangan pria-pria berpakaian rapi itu. Tatapan tajam mereka. Cara mereka menyisir pasar seperti sedang mencari buruan. Dan yang paling membuatnya sulit bernapas, foto Jessica yang mereka pegang. Ia tahu cepat atau lambat mereka akan memperluas pencarian. Musala kecil seperti ini bukan tempat aman selamanya. Orang-orang pasar bisa saja tanpa sengaja menyebutkan bahwa Wahyu sempat membawa seorang perempuan pingsan. Atau mungkin ada yang melihat Jessica berjalan malam sebelumnya. Dunia ini tidak pernah benar-benar memberi ruang untuk rahasia. Apalagi jika rahasia itu berharga. Wahyu menatap Jessica yang masih tidur. Gadis itu terlelap dengan posisi meringkuk. Tubuhnya memeluk selimut tipis. Namun wajahnya tetap menunjukkan kelelahan mendalam. Seperti seseorang yang tidur bukan untuk beristirahat, tetapi karena tubuhnya memaksa menyerah. Saat matahari mulai menyentuh langit, Jessica membuka mata perlahan. Ia melihat sekeliling, memastikan bahwa ia masih berada di musala dan bukan di tempat lain yang menakutkan dalam ingatannya. Ketika matanya menemukan Wahyu, ia menghela napas lega. "Kamu tidak tidur sama sekali?" tanya Jessica dengan suara serak. Wahyu tersenyum samar. "Tidur sedikit. Tapi matamu, kamu terlihat sangat lelah." "Aku baik-baik saja," jawabnya. "Yang penting kamu aman." Jessica menunduk. Ada perasaan bersalah yang begitu jelas di wajahnya. "Aku membuat hidup kamu jadi kacau." "Tidak," jawab Wahyu cepat. "Hidupku memang sudah kacau sebelum kamu datang." Jessica menatapnya, sedikit terkejut oleh kejujuran itu. Wahyu jarang berbicara tentang dirinya, dan setiap kali melakukannya, suaranya selalu memiliki nada pasrah yang lembut, seolah ia sudah terbiasa hidup dalam kesulitan dan tidak lagi mengeluh. Namun pagi itu, Jessica bisa merasakan ketegangan yang bahkan Wahyu tidak mampu sembunyikan sepenuhnya. "Kita harus pindah," kata Wahyu akhirnya. "Tempat ini tidak aman lagi." Jessica mengangguk pelan. Ia tahu Wahyu benar. Sejak pria-pria itu menyebar di pasar, ia merasa bayangan bahaya makin dekat. Setiap kali ada suara langkah tergesa atau ketukan pintu dari luar musala, jantungnya melonjak ketakutan. Ia merapikan rambutnya, berusaha terlihat lebih tenang meski tubuhnya masih sedikit gemetar. "Kemana kita akan pergi?" "Tidak jauh. Ke gudang kosong di belakang toko tekstil. Tempat itu jarang dipakai. Pemiliknya cuma buka seminggu sekali." Jessica menelan ludah. "Oke." Langkah mereka meninggalkan musala terasa berat. Jessica memegang lengan Wahyu untuk menjaga keseimbangan, tapi genggaman itu juga menunjukkan ketakutan yang ia sembunyikan. Ia tidak pernah menyangka hidupnya akan menjadi seperti ini. Lari dari bayangan, berpindah tempat seperti buronan, hanya untuk mendapatkan sedikit ruang bernapas. Saat mereka berjalan melalui gang sempit menuju gudang, suara-suara pasar mulai terdengar. Orang-orang membuka lapak,
menyusun dagangan, menyiapkan hari yang baru. Namun di balik suara normal itu, ada sesuatu yang membuat Wahyu gelisah. Beberapa wajah asing terlihat di sudut-sudut tertentu. Mereka bukan pedagang, bukan pembeli, bukan orang yang tinggal di sekitar sini. Sulit diabaikan. Mereka menatap tajam pada setiap orang yang lewat. Jessica mencengkeram erat lengan Wahyu. Nafasnya tercekat. Mereka ada di sini. Aku tahu, bisik Wahyu. Ayo cepat. Mereka mempercepat langkah, kepala menunduk agar tidak menarik perhatian. Gudang tekstil itu berada di jalan yang lebih kecil, agak tersembunyi. Ketika Wahyu membuka pintu kayu tua yang longgar, mereka segera masuk, lalu menutupnya perlahan. Di dalamnya gelap, hanya ada sedikit celah cahaya dari dinding berlubang yang memancarkan garis-garis tipis sinar matahari. Bau debu memenuhi udara, tetapi bagi mereka, tempat itu terasa seperti benteng kecil yang jauh lebih aman. Jessica duduk di lantai, memeluk lututnya. Berapa lama mereka akan mencari aku? Wahyu duduk di sampingnya. Entahlah, tapi aku tidak akan biarkan mereka menangkapmu. Jessica menatapnya, mata berkaca-kaca. Kamu tidak tahu apa yang mereka bisa lakukan, Wahyu. Kalau begitu, biar aku belajar, jawab Wahyu tegas. Itu bukan kalimat puitis atau dramatis. Itu hanya kata-kata dari seseorang yang benar-benar tulus ingin melindungi, meski ia sendiri tidak memiliki apapun. Beberapa jam berlalu dengan perlahan. Jessica tertidur sebentar, tetapi bangun lagi setiap mendengar suara dari luar. Ketakutannya terlihat semakin jelas. Serangan cemas yang ia alami membuat tubuhnya gemetar tanpa kendali. Kadang ia tiba-tiba merasa napasnya hilang, dadanya sesak seperti ditusuk. Wahyu memegang kedua bahunya dengan lembut. Tidak apa-apa. Kamu aman. Aku ada di sini. Jessica menarik napas tersengal. Wahyu, aku takut mereka akan memisahkan kita. Tidak akan, jawab Wahyu. Tapi jika kamu tahu aku siapa, kamu mungkin akan pergi, ucap Jessica tiba-tiba. Wahyu terhenyak. Ia menatap gadis itu yang kini menunduk, rambut menutupi sebagian wajahnya. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang terasa seperti sebuah ancaman terhadap hubungan yang baru saja tumbuh di antara mereka. Jessica, kata Wahyu pelan, apapun yang kamu sembunyikan, kamu tetap manusia yang butuh bantuan. Dan aku akan tetap jadi orang yang membantu, selama kamu ingin aku ada di sini. Jessica menggeleng cepat, wajahnya mulai memucat. Kamu tidak mengerti. Kalau kamu tahu aku sebenarnya siapa, kamu mungkin akan menyesal pernah menolongku. Kenapa aku harus menyesal? Tanya Wahyu lembut. Karena alasan yang tidak ia ketahui, kata-kata Wahyu justru membuat Jessica semakin ketakutan. Ia membuka mulutnya, ingin menjawab, tetapi tiba-tiba, kering. Suara itu menggema dari luar gudang. Wahyu dan Jessica sama-sama menatap ke arah sumber suara. Suara telepon umum yang berada tepat di depan gudang. Telepon umum itu berdering keras, berulang-ulang, seakan memanggil seseorang. Berdering, lalu berhenti sebentar, kemudian berdering lagi. Nada dering itu menusuk telinga Jessica seperti pisau dingin. Tubuhnya membeku. Wajahnya kehilangan warna. Tangannya mencengkeram lengan Wahyu dengan kekuatan yang hampir menyakitkan. Wahyu, bisiknya ketakutan. Mereka menemukan aku. Wahyu memegang tangannya erat. Tenang. Itu cuma telepon. Jessica menggeleng cepat, air mata memenuhi matanya. Tidak. Kamu tidak mengerti. Seseorang pernah. Dering telepon kembali membelah udara. Keras. Mendesak. Mengancam. Seolah seseorang di seberang sana tahu benar bahwa Jessica berada di dekat situ. Jessica menutup telinganya, tubuhnya bergetar hebat. Wahyu, kalau kamu tahu aku siapa, kamu mungkin akan pergi. Suara itu tidak lagi seperti pengakuan. Itu seperti permintaan maaf yang datang terlambat. Dan di tengah ketakutannya, satu hal menjadi semakin jelas. Jessica tidak hanya melarikan diri, ia sedang diburu. Langit sore tampak kusam, seakan ikut menanggung beban ketakutan yang terus mengikuti dua orang yang berjalan cepat di antara lorong-lorong sempit kota itu. Wahyu menundukkan wajah, tubuhnya condong sedikit ke depan,
seolah ingin menyembunyikan siapapun yang berada di belakangnya. Di sisi kirinya, Jessica memegangi lengan jaket lusuh Wahyu, napasnya pendek dan terengah seperti seseorang yang baru saja berlari dari mimpi buruk. Mungkin bukan mimpi. Mungkin sesuatu yang lebih gelap dari itu. Sejak pagi, ketegangan sudah terasa. Seakan udara membawa pesan samar bahwa sesuatu mulai bergerak dari kejauhan. Pedagang-pedagang pasar berbisik, beberapa pria rapi berkeliling sambil menanyakan seseorang, menunjukkan foto seorang perempuan berwajah pucat tapi anggun, dengan mata sendu yang mudah dikenali, Jessica. Wahyu tidak pernah menyangka hidupnya yang sederhana, penuh sunyi dan bertahan hidup dari hari ke hari, bisa berubah menjadi semacam pelarian seperti ini. Ia hanyalah pengemis yang tidur di musala kecil, makan bila ada rezeki, dan bersyukur bila bisa melewati satu hari tanpa hujan deras. Namun kehadiran Jessica telah menariknya masuk ke lingkaran yang jauh lebih besar dari kisah hidupnya. Saat itu mereka berada di pinggiran terminal kecil. Wahyu dan Jessica berdiri di balik deretan warung tutup, bersembunyi untuk memastikan laki-laki berbaju rapi itu telah meninggalkan area pasar. Jessica menyandarkan punggungnya pada tembok, telapak tangannya bergetar ketika ia mencoba menenangkan diri. Keringat menetes dari pelipisnya meski angin sore begitu dingin. "Wahyu, mereka tadi benar-benar melihat ke arah kita," ucapnya lirih, hampir seperti gumaman putus asa. Wahyu menelan ludah. "Iya, tapi mereka tidak mengenaliku. Kita harus tetap bergerak. Kalau mereka sampai mengenaliku, aku tidak tahu apa yang akan terjadi." Jessica meremas jemari Wahyu, begitu kuat hingga pria itu bisa merasakan dingin yang merayap dari kulitnya. Wahyu menarik napas panjang. Sejak awal, ia tahu bahwa menolong Jessica berarti menerima risiko yang tidak ia pahami sepenuhnya. Tapi ia tidak pernah menyesal. Dalam hidup yang begitu lama dikelilingi kesunyian, pertama kali ia merasa hadir untuk seseorang. Dengan langkah hati-hati, mereka meninggalkan area terminal. Wahyu memilih jalan-jalan kecil dan gang yang jarang dilewati. Sementara Jessica mencoba mengikuti, namun beberapa kali hampir tertinggal karena tubuhnya masih lemah. Pelan sedikit, Jessica memohon. Wahyu menengok, melihat wajah perempuan itu pucat, bibirnya bergetar. "Maaf, aku cuma takut mereka melihat kita." "Aku juga." Jawabannya mengandung nada putus asa yang terlalu matang untuk usia muda Jessica. Mereka terus berjalan sampai tiba di sebuah lapangan kecil yang sudah lama tak terurus. Rumput-rumput liar tumbuh tak beraturan, bangku-bangku kayu retak dan berjamur. Di sudut lapangan itu terdapat sebuah telepon umum tua, yang sejak dulu jarang digunakan orang, kecuali anak-anak yang bermain pura-pura menelpon. Ketika mereka hendak melewati lapangan itu, tiba-tiba, "Rere, Rere, Rere." Suara telepon umum berdering. Keras. Tiba-tiba. Menggetarkan udara. Seakan menggema tepat di belakang tengkuk mereka. Jessica langsung berhenti. Tubuhnya membeku seperti seseorang yang baru saja melihat bayangan masa lalu berdiri tepat di depannya. Wajahnya memutih, matanya melebar ketakutan. Ketika dering kedua bergema, Jessica mundur satu langkah, tangannya meraih lengan Wahyu tanpa sadar. "Wahyu," suaranya pecah, "tolong, jangan dekati telepon itu." Wahyu memandangnya bingung. "Kenapa? Itu cuma telepon umum." Jessica menggeleng cepat, berulang-ulang, seperti anak kecil yang memohon agar sesuatu tidak terjadi. "Bukan cuma telepon. Ini bukan kebetulan. Seseorang pasti tahu kita lewat sini." "Bagaimana mungkin?" Wahyu mencoba menenangkan. "Tidak ada yang tahu rute kita." Tapi Jessica tidak mendengarkan. Ia menutup telinganya dengan kedua tangan, seolah dering telepon itu lebih menyakitkan daripada suara apapun yang pernah ia dengar. Tangisnya pecah, tercekat namun nyata. "Wahyu, tolong pergi dari sini. Aku tidak mau mereka menemukanmu atau menyakitimu." Wahyu tersentak. "Hei, aku nggak akan ninggalin kamu." Jessica menatapnya. Di matanya ada ketakutan yang sangat dalam, ketakutan yang tidak berasal dari kegelisahan sesaat, melainkan sesuatu yang menahun. Sesuatu yang memakan hidupnya sedikit demi sedikit, hingga ia melarikan diri tanpa arah. Telepon itu masih terus berdering. Berulang. Tersusun. Terencana. Belum ada siapapun di sekitar lapangan itu,
Tapi atmosfernya mencurigakan, seperti ada seseorang yang mengawasi dari kejauhan. Wahyu menelan kegelisahan itu dan menggenggam tangan Jessica. "Kita pergi dari sini, sekarang." Jessica mengangguk, meski tubuhnya masih gemetar hebat. Mereka mempercepat langkah, meninggalkan lapangan dan suara telepon yang kini seolah-olah mengejek langkah kaki mereka. Mereka berjalan sampai memasuki koridor toko-toko tua yang lampunya mulai menyala. Wahyu menuntun Jessica ke belakang sebuah toko fotokopi yang sudah tutup sejak lama. Di sanalah mereka berhenti untuk bernapas. Jessica menunduk, matanya memerah. Dari dulu, suara telepon itu selalu jadi pertanda buruk untukku. Mereka sering menghubungiku begitu. "Siapa mereka, Jessica?" tanya Wahyu perlahan. Perempuan itu terdiam. Lama. Tubuhnya menggigil seperti seseorang yang sedang mempertimbangkan apakah ia harus membuka pintu masa lalunya atau membiarkannya tetap terkunci selamanya. Matanya menatap kosong ke lantai. Ketika akhirnya ia berbicara, suaranya lembut tapi penuh luka. "Wahyu, kalau suatu hari kamu tahu siapa aku sebenarnya, kamu mungkin akan pergi." Kata-kata itu menggantung di udara. Sunyi, panjang, terluka. Dan di mata Jessica, ada ketakutan paling dalam, ketakutan kehilangan satu-satunya orang yang akhirnya membuatnya merasa aman. Senja merangkak turun seperti tirai panjang yang mulai menutupi wajah kota. Cahaya oranye mulai memudar, berganti dengan kelam biru yang merayap perlahan. Suasana itu terasa menekan, seolah memberi tanda bahwa malam ini bukan malam biasa. Bagi Wahyu, langkah-langkah kecil Jessica di sampingnya menandakan betapa rapuhnya kondisi perempuan itu. Terkadang Jessica berhenti sesaat, memegangi dadanya, seakan sedang berusaha mengambil napas dari dunia yang terus mengejarnya. Wahyu menuntun tangan Jessica, membawa perempuan itu ke lorong yang lebih sepi, mencoba membuat mereka tidak terlihat. Sebenarnya bukan hanya suara sepatu para pengejar yang kini membuatnya waspada, bahkan bayangan-bayangan kecil dari pepohonan malam pun menekan pikirannya. Sejak telepon umum berdering, firasat buruk semakin kuat dan bergerak seperti makhluk hidup yang ingin mencekik keberanian mereka sedikit demi sedikit. "Wahyu," Jessica bergumam lirih, suaranya retak. "Aku sedikit pusing." Wahyu berhenti. "Kita istirahat dulu. Duduk di sini sebentar." Ia memapah Jessica ke sebuah tangga kecil di samping toko obat yang sudah tutup. Lampu jalan memancar tepat ke arah mereka, menyoroti wajah Jessica yang semakin pucat. Rambutnya sedikit berantakan, keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Sejak beberapa jam terakhir, kondisinya terus memburuk, dan bukan hanya karena kelelahan. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang seakan memeras sisa tenaga dari tubuhnya. Aku tidak tahu kenapa dadaku sesak seperti ini," ucap Jessica, mengatur napas dengan susah payah. Wahyu memandangnya penuh khawatir. "Bukan karena penyakit fisik, sepertinya. Kamu ketakutan terus." Jessica mengangguk. "Benar, aku takut, sangat takut. Semua yang terjadi, rasanya seperti aku sedang kembali terjebak di tempat itu." "Tempat itu?" Wahyu bertanya hati-hati. Namun Jessica diam. Mata perempuan itu menatap kosong, seperti menatap masa lalu yang berusaha ia kubur namun kini kembali naik ke permukaan. Wahyu tidak ingin memaksanya. Ia tahu bahwa untuk membuat Jessica merasa aman, ia harus memberi waktu. Biarpun setiap rahasia Jessica justru membuatnya terseret lebih dalam kepusaran bahaya. Di kejauhan, suara kendaraan masih terdengar. Namun di antara riuh lalu lintas, Wahyu mendengar sesuatu yang membuat tengkuknya meremang, suara langkah kaki, teratur, berat, seperti sepasang orang berjalan sambil membicarakan sesuatu yang penting. Mereka tidak terlihat, tapi suara mereka cukup jelas dari arah gang sebelah. Dengan refleks, Wahyu menarik Jessica agar sedikit bersembunyi di balik pintu toko obat. Tak lama kemudian, dua pria berpakaian rapi muncul di ujung gang. Mereka tampak gugup, namun juga terbiasa dengan situasi mendesak. "Apa kamu pikir dia masih di sekitar sini?" kata pria pertama dengan suara rendah namun jelas. "Harusnya begitu," jawab pria kedua, menyalakan sebatang rokok. "Bos bilang kondisi dia makin parah. Dia nggak mungkin lari jauh." Lidah Wahyu tercekat. Ia memiringkan tubuhnya sedikit,
mencoba lebih fokus mendengar tanpa membuat suara apapun. Pria yang merokok melanjutkan, "Aku cuma heran kenapa dia bisa kabur. Penjagaan di rumah sakit itu ketat. Semua staf diseleksi. Namanya juga anak tunggal konglomerat sekelas Tuan Darmawan," jawab pria pertama. "Tempat itu bukan rumah sakit biasa. Itu fasilitas khusus. Bahkan pasien lain pun cuma orang-orang penting. Kalau berita ini bocor ke media, kacau semuanya." Wahyu terkejut. Kata-kata itu seperti pukulan pelan namun menghantam keras ke dadanya. Konglomerat, anak tunggal, rumah sakit mewah, kabur. Ia perlahan menoleh ke Jessica, yang menunduk sambil menggenggam lututnya. Perempuan itu menggigit bibir, seolah berusaha keras untuk tidak menangis. Dalam hati Wahyu berkata, "Jadi, kamu bukan sekadar orang biasa yang tersesat di jalanan. Kamu seseorang yang mereka tidak boleh kehilangan." Pria itu melanjutkan, "Bos bilang kalau sampai putrinya ditemukan pihak luar dalam kondisi lemah, karir semua orang yang bertugas waktu itu tamat. Makanya kita harus cepat. Dia itu, sakitnya bukan main. Kalau tidak dapat obat penenang dari fasilitas itu, kondisinya bisa anjlok kapan saja." Wahyu menatap Jessica lagi. Kali ini tatapannya lebih panjang, penuh gelisah, namun juga kepedihan. Setiap kata dari mulut dua pria itu membuat potongan-potongan misteri Jessica mulai terangkai perlahan. Tanpa sadar, Jessica menarik lengan bajunya ke atas sedikit untuk mengusap keringat, dan Wahyu melihat bekas memar-samar di dekat siku, bekas yang tidak hanya karena pingsan atau jatuh. Bekas itu seperti jejak jarum infus yang sudah berulang kali ditusukkan. Wahyu menelan kenyataan pahit itu. Rumah sakit mewah, fasilitas khusus, penjagaan ketat, obat penenang. Semua itu bukan tanda orang yang sekadar sakit fisik. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih rumit, dan lebih berbahaya. Dua pria itu kini berada lebih dekat. Wahyu memeluk Jessica perlahan untuk menenangkannya, menundukkan kepala, seolah mereka hanyalah dua orang yang kebetulan duduk menunggu angin malam. Pria pertama berkata lagi, "Kalau kau melihat dia, jangan bilang, Putri. Pakai kode saja. Kita nggak mau ada yang curiga." Gila ya, anak konglomerat bisa hilang begitu saja. Masa seluruh kota harus digeledah karena satu orang? Kalau itu menyangkut harta warisan puluhan miliar dan konflik internal perusahaan, wajar saja. Wahyu merasakan ada jarum dingin menusuk jantungnya. Warisan? Perusahaan? Konflik internal? Ini semakin tidak masuk akal. Apa sebenarnya posisi Jessica di dalam dunia yang jauh dari kehidupan sederhana seperti yang ia jalani? Ketika kedua pria itu akhirnya pergi, langkah mereka menghilang di tikungan gang. Suasana kembali sunyi, tetapi bukan kesunyian menenangkan. Kesunyian itu lebih seperti jeda sebelum bencana berikutnya. Wahyu menoleh perlahan. "Jessica, apa yang mereka bilang barusan tentang putri konglomerat yang kabur? Itu." Jessica langsung menutup mulut Wahyu dengan tangan gemetar. Matanya membesar, air mata menggenang. "Wahyu, jangan tanya. Tolong, jangan tanya apapun dulu." Wahyu menurunkan tangannya dengan sangat hati-hati. "Tapi mereka mengatakan sesuatu yang jelas-jelas berhubungan denganmu." "Aku tahu." Jessica menunduk, bahunya berguncang kecil. "Aku tahu mereka bicara tentang aku." Wahyu merasakan dunia berhenti sebentar. Ucapan itu seperti kebenaran yang akhirnya menunjukkan wajahnya. Bukan seluruhnya, tapi cukup untuk membuat Wahyu sadar bahwa semua ini jauh lebih besar dari dugaan awalnya. Jessica menoleh perlahan ke arah Wahyu. Cahaya lampu jalan memantulkan kilauan perak dari air mata yang jatuh di pipinya. "Aku tidak bisa jelasin semuanya sekarang," ucap Jessica dengan suara parau. "Setiap kali aku mencoba mengingat, kepalaku sakit. Dan kalau mereka menemukan kita, semuanya akan hancur." Wahyu mengangguk, meski pikirannya berputar terlalu cepat untuk ditenangkan. "Aku nggak peduli kamu siapa. Yang aku tahu, kamu butuh pertolongan." Jessica menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Tapi kamu harus peduli, Wahyu, karena semakin kamu dekat denganku, semakin besar bahaya yang kamu hadapi." Wahyu menatapnya dengan keteguhan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. "Aku sudah terlanjur peduli." Jessica tersentak, lalu menutup matanya sambil menahan tangis.
Aku tidak ingin kehilangan satu-satunya orang yang percaya padaku. Setelah semua ini, bisiknya lirih. Mereka, orang-orang itu, akan melakukan apa saja untuk membawaku kembali. Dan kalau perlu, mereka akan menyakitimu. Wahyu tersenyum tipis, meski ada ketakutan yang ia sembunyikan. Biarkan mereka. Yang penting kamu tetap hidup. Jessica menggeleng. Wahyu, aku bukan orang yang kamu kira. Kalau gitu, Wahyu mendekat sedikit, menatap mata Jessica dengan penuh keyakinan. Biarkan aku tahu orang seperti apa kamu sebenarnya. Jessica terdiam. Bibirnya bergetar. Ketakutan terus menari di matanya. Ketakutan terhadap masa lalu, masa kini, bahkan masa depan yang belum ia lihat. Dan malam itu, di antara lorong-lorong kecil yang diterangi lampu seadanya, Wahyu tahu satu hal. Kebenaran tentang Jessica tidak hanya besar, tetapi juga berbahaya, rumit, dan hampir menghancurkan. Dan mereka barulah berada di ambang pintu pertama menuju rahasia yang lebih gelap.